jumlah penduduknya banyak. Agar bisa dijual menguntungkan, itu nggak perlu satu layar itu bisa dilihat oleh 200-300 orang, enggak. Gitu ya. Nah, cukup dengan berapa orang saja itu sudah break even point. Nah, kalau sehari bisa 5 film atau 6 film yang diputar, Bapak bisa para sobat Kawanua bisa berhitung berapa banyak keuntungan dari pengelola bioskop. Mungkin 2-3 tahun udah break even, udah balik modal. Dan kita nanti berpikir lagi di 2-3 tahun lagi bisnis apa lagi yang bisa dikembangkan. Gitu ya. Oke. Nah, saya buka mungkin sama seperti ada pertanyaan dari Mas atau Mbak Eta DJP, mungkin kosan yang disewa harian bukan kayak dulu sebulan atau tahunan seperti hotel tapi bukan kelas kuliah, lebih baik online. Ya, siap, betul sekali. Gitu ya. Sekarang penyewaan retail gitu menjadi sesuatu pilihan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat kalau dulu kosan itu bulanan, tahunan. Sekarang fenomenanya harian. Betul sekali. Karena pelajaran lebih online gitu kan. Jadi mereka datang sesekali waktu aja. Kalau memang mau datang ke kampus untuk kuliah luring gitu ya, yang mungkin 2-3 hari mungkin menginap di kos-kosan yang bisa disewa dalam hitungan harian. Bagus sekali. Mas atau Mbak Eta, terima kasih. Gitu ya. Mungkin ada respon dari teman-teman yang lain? Sudah bisa ya terbuka mungkin pemikirannya ya. Jadi ada banyak sekali industri yang justru ketika industri yang awal yang kita lihat selama ini secara tradisional itu berkembang dan kemudian tertutup peluang itu, dibukakan pintu lain terkait dengan penggunaannya. Ya, saya mau lihat lagi ada chatbox, ada pertanyaan dari chatbox. Terdapatnya rumah-rumah yang dijadikan hotel online. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Joni. Ya, teman-teman bisa lihat fenomena dulu. Ada Red Doors, ada Oyo, ada Airi yang kemudian tutup, ya tutup waktu COVID. Sekarang buka lagi, ya sekarang marak lagi, ya. Jadi itu kan pada dasarnya sistem penggunaan, ya dari rumah yang selama ini daripada nih dulu mungkin pernah punya anak 5, punya 7 kamar, anaknya udah gede-gede, udah pada nikah, gitu ya. Kemudian rumah tadi nyaris nggak berpenghuni karena orang tuanya juga udah meninggal. Nah, gimana ketika berbicara rumah ini letaknya strategis, gitu ya. Nah, tapi memang yang kita bahas adalah penggunaan terkait dengan BMN BMD, gitu ya. Karena memang aset ini yang harus Bapak Ibu nilai. Nah, nilainya nanti akan seperti apa? Oke. Murah atau tidak? Itu bergantung pada potensi penggunaan yang masa akan datang. Nih, saya tadi pagi baru berkontak dengan kepala BPKAD-nya Bau-Bau. Jadi teman-teman tahu Bau-Bau itu di Sulawesi Tenggara, gitu ya. Dia kasih info, sekarang Mas, tanahnya Pemda yang dikelola disewakan kepada kayak Indomaret itu bisa laku sekitar 100 juta per tahun. Hanya dengan ukuran 15 kali 20. Jadi 300 meter persegi aja laku 100-150 juta. Bau-Bau loh itu, yang kira-kira 2.500 km dari Jakarta. Ya, saya menyapa teman-teman yang dari Bau-Bau mungkin yang ikut dalam webinar ini gitu ya. Selamat datang. Itu kepala BPKD yang menginformasikan saya gitu ya, bahwa ternyata potensinya begitu besar. Ya. Jadi sekarang seperti cendawan di musim penghujan gitu ya, di mana-mana bikin. Nah, jadi saya mau akhiri. Prinsip pertama dalam penilaian yang kita pelajari adalah prinsip antisipasi. Jadi nilai itu akan seperti apa? Mau nilai sewa, mau nilai pasar wajar. Satu konsep yang harus dipahami oleh teman-teman penilai itu berpedoman pada prinsip antisipasi. Gitu ya? Oke. Nah, kalau emang nggak ada pertanyaan, kita lihat yang kedua. Prinsip perubahan-perubahan atau change principle. Ya, di sini didefinisikan nilai properti itu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari faktor internal dan eksternal. Iya. Jadi nilai yang Bapak dan Ibu Sobat Kawanua lakukan
itu akan sangat tergantung pada berbagai aspek. Contoh, ya, nih yang sama-sama Bu Sri Mulyani sudah wanti-wanti. Indonesia dan dunia harus antisipasi tahun 2020 mengalami yang namanya resesi besar. Ya, baru saja perhelatan G20 di Bali yang sukses kemarin itu juga membawakan sebuah nada optimis tapi sekaligus pesimis. Ya, ada bom, ada rudal yang jatuh di Polandia lah, gitu ya, yang ternyata bukan dari Rusia, ternyata dari Ukraina, gitu, dari Ukraina, gitu ya. Nah, itu kan permasalahan geopolitik, gitu ya, yang harus diantisipasi, yang juga bahkan terkait dengan nilai, gitu ya. Kemudian, mohon izin, terkait dengan kontrol pemerintah, apa yang dimaksud dengan kontrol pemerintah di sini? Ya, tadi pembatasan sosial. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, di 2 tahun yang lalu, jalanan sepi. Itu loh, saya baru ngelihat seumur hidup saya, yang namanya Lebaran, halo, Lebaran, itu jalan tol tuh sepi lengang. PNS dilarang kemana-mana. Gitu ya. Penduduk biasa yang bukan PNS sudah mengantisipasi jauh-jauh sebelumnya, sebelum dibatasin oleh pemerintah, udah pulkam lebih dulu. Ya enggak? Gitu ya. Industri waktu itu yang shortfall, yang turun habis-habisan itu banyak sekali. Jalan tol itu termasuk. Jasa marga itu sampai rugi ratusan miliar. Gitu ya. Karena nggak ada pemasukan. Karena ruas jalan tolnya nggak laku. Bukan nggak laku apa, nggak dilautin orang gitu ya. Nah, tapi karena kontrol pemerintah. Ya. Termasuk bisa Sobat Kawanwa bayangkan, ya, penilai itu salah satu menilainya adalah menilai jalan tol. Ya, bahkan ini teman-teman DJKN ya, dalam kaitan dengan akuisisi aset oleh SWF, oleh BUMN untuk penyertaan modal, untuk segala macam. Itu bahkan bisa melakukan penilaian atas aset-aset strategis, aset-aset yang berkarakter khusus. Jalan tol termasuk yang memiliki karakter seperti itu. Itu ya. Jalan, politik negara gitu ya. Kita lihat sekarang perang Ukraina sama Rusia, itu akan berdampak apa? Ya, seperti ini. Kemudian presidensi G20 yang diserahkan kepada India. Kita tahu India itu salah satu perekonomian nomor 2 terbesar di Asia, ya, dengan jumlah penduduk yang bahkan sekarang melampaui China. Ya, dengan tingkat kesejahteraan per kapitanya masih rendah, tapi kalau jumlah penduduknya besar, jadi kekuatan ekonominya besar sekali. Gitu ya. Dan seringkali membuat kebijakan yang tidak apa namanya market friendly ya. Jadi contohnya kerap kali embargo CPO Indonesia, batu bara Indonesia, dan macam-macam. Itu apa dampaknya pada nilai properti? Jadi betul sekali bahwa dalam prinsip perubahan-perubahan ini kita harus melihat nilai properti itu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari faktor internal dan eksternal. Gitu ya, pada kejadian-kejadian yang bisa berdampak kepada bagaimana kondisi sosial, ekonomi, makro dan mikro itu mempunyai pengaruh. Gitu ya. Contoh nih, contoh kita bisa melihat ya bahwa ketika ke depan diantisipasi ada resesi, apa yang terjadi? Ini sudah mulai kelihatan, harga batu bara sudah turun 15-20% tahun ini aja. Padahal nih, Amerika dan Eropa Utara lagi dingin-dinginnya. Kan sekarang sudah mulai masuk ber ya, bulan yang berakhiran dengan November, Desember, Oktober gitu ya. Dan secara tradisional di akhir tahun itu adalah jatahnya musim dingin. Ya. Dan Alkisah dari para ahli di Badan Meteorologi BMKG banyak belahan bumi yang akan jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Artinya apa? Kebutuhan pada bahan bakar itu menjadi luar biasa. Di saat yang sama kok harga batu bara turun gitu loh. Ya enggak? Ada yang aneh kan? Ada yang aneh ya, termasuk kebijakan yang diambil di G20 bahwa PLTU akan disuntik mati pada tahun 2030, 2035 itu juga ada pengaruhnya. Gitu ya. Jadi intinya gini, harga komoditas yang sempat naik kenceng seperti timah, nikel ya karena terkait dengan mobil listriknya Tesla-nya Elon Musk gitu ya. Dan kemudian banyak macam-macam ya kayak batu bara, minyak bumi, gas dan segala macamnya. Itu
harus berakhir lebih cepat. Ya, berakhir lebih cepat kenapa? Karena banyak belahan dunia itu akhirnya resesi. Resesi itu apa maksudnya? Jumlah pegawainya yang dihentikan, yang tidak dilibatkan dalam faktor produksi itu besar. Ekonominya nggak bertumbuh. Sementara harga makin mahal. Nah, untuk ngerem harga yang makin mahal di banyak negara dilakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Betul nggak? Amerika sudah inflasinya yang biasanya cuma 1-2%, sekarang 9%. Mulai melandai ke 8, tapi mungkin berpotensi Natalan, karena secara tradisional mereka Natalan, akan lebih mahal lagi di bulan Desember. Begitu juga dengan Eropa Utara. Gitu ya, negara di mana Santa Claus berasal. Gitu ya. Nah, itu juga sama. Pasti di banyak negara-negara Eropa Utara dan Amerika Utara itu bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pemicu inflasi. Karena akan makan lebih banyak, akan ada di rumah lebih lama, ya, akan ada libur lebih panjang, gitu ya. Intinya pola konsumsi akan lebih besar dan pasti akan mendrive inflasi lebih mahal. Gitu ya. Sementara mereka udah shifting, Pak. Kalau dulu mereka butuh sepatu lebih banyak, mereka butuh boneka lebih banyak, mereka butuh baju lebih banyak. Sekarang mereka nggak perlu. Nah, kita bisa lihat nih fenomena di Indonesia apa. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak perusahaan PHK. Ada kemarin saya baca di laman berita online. Ada 3 industri besar hengkang dari Serang, dari Banten. Pindah. Kemana? Ke Jawa Tengah. Tahu nggak kira-kira apa rahasianya? Karena Jawa Tengah UMR-nya murah. Jadi top rating UMR 3 termahal itu termasuk Manado ya, Manado, Papua dan Jakarta gitu ya. Dan UMR termurah itu justru ada di Jawa Tengah. Jadi kalau mereka mengantisipasi pada masa yang datang tetap mau berproduksi, mereka harus mulai mikir untuk mengalihkan gerai produksinya itu ke tempat yang berbiaya murah. Nah, karena biaya tenaga kerja itu signifikan di Indonesia, mereka pindah ke Jawa Tengah. Sorry, kan banyak pabrik kosong. Ya, cuma tinggal dipindahin mesin-mesinnya, udah bisa produksi. Sekarang kan tergantung manusianya, ada atau tidak, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, memang begitu banyak ya yang harus kita prediksi ya, harus yang kita antisipasi. Nah, sekali lagi, prinsip antisipasi dan prinsip perubahan itu menjadi sangat penting ya ketika berbicara nilai dari sebuah properti. Jadi ada, mohon izin, nilai properti yang suatu harinya mahal tiba-tiba bisa menjadi murah. Gitu ya. Dan termasuk mohon izin mensosialisasikan kepada sobat Kawanua seluruhnya ada yang namanya eksternalitas. Nah, saya mau kenalkan ini sebagai satu istilah yang mungkin di telinga teman-teman. Oke, dari Pak Yonas Rondonungu, PBB yang naik bisa mempengaruhi harga jual properti. Ya, betul. Tapi ingat, PBB itu bisa nggak dibayar. Dan banyak Pemda yang kemudian ketika terjadi tunggakan PBB besar di satu daerahnya melakukan pemutihan. Ya, jadi boleh dibayar mungkin sudah setelah 2-3 tahun gitu ya, tetap dibayar dengan jumlah yang sama, tapi nggak dipakaikan denda gitu ya, kira-kira seperti itu. Banyak sekali dilakukan di beberapa tempat yang mengandalkan PAD-nya dari PBB. Terima kasih Pak Yonas. Gitu ya. Nah, topik kita yang saya ingin bagikan kepada sobat Kawanua semua adalah faktor eksternalitas. Ya, apa itu eksternalitas? Nah, ini merujuk kepada pengalaman teman-teman di JKN ya. Jadi ini saya membandingkan dari sisi pembiayaan. Ya, pembiayaan I dan P pertama tahun 2007, 2008, 2009 itu menghabiskan dana sampai 1,1 triliun untuk melakukan I dan P, pendataan dan inventarisasi dan penilaian atas aset-aset di Indonesia, gitu ya. Gitu. Jadi butuh sampai 1,1 triliun, gitu ya. Nah, kemudian kan negara makin susah nih, makin sulit gitu ya. Kemudian dibukakan wacana perubahan, ya terkait dengan penilaian. Jadi penilaian itu membutuhkan survei lapangan. Jadi nggak ada desktop analysis atau appraisal.
Jadi nggak boleh duduk di atas meja melakukan penilaian gitu ya. Jadi kata kunci penilaian itu adalah survei. Ya nanti kita akan pelajari mungkin di Malalayang episode ketiga keempat kita akan bicara masalah teknik survei. Ya, yang benar sesuai prosedur itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, kondisi yang berubah terkait pembiayaan dinas, perjalanan dinas, SPPD menyebabkan apa? Pembiayaan untuk reval yang pertama tahun 2017, 18, 19 itu berbiaya hampir di bawah 100 miliar Bapak dan Ibu. Dengan objek yang sama. Bayangin penghematannya sampai 12-13 kali lipat. Iya sih, yang ngeluh banyak. Kalau saya bisa sharing dengan teman-teman yang dari unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, teman-teman KPKNL yang mengeluh. Tapi ternyata bisa. Ternyata juga dapat opini WTP dari BPK. Betul gitu? Nah, karena ditunjang dengan satu prinsip baru dalam penilaian yang namanya eksternalitas positif atau negatif. Jadi begini, saya bisa membayangkan umpamanya, untuk aset-aset yang jauh dari peradaban, kan teman-teman BMD BMN-nya kan variatif. Ada yang di tengah kota, ada yang di pinggiran, ada yang di hutan, gitu ya. Nah, yang jauh dari peradaban, yang atas dasar analisa perubahan lingkungan ternyata tidak ada peradaban yang berbeda signifikan di sana, maka dia dianggap memiliki eksternalitas 0. Maka tidak haram dalam ilmu penilaian teman-teman merestate atau melakukan pernyataan ulang atas nilai yang sudah diperoleh 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi ini kata kunci buat teman-teman yang akan melakukan reval, ya, revaluasi aset, ya. Jadi mungkin kan ada nih teman-teman yang dari Pemda yang ada beberapa yang mungkin sudah melakukan penilaian atau revaluasi aset. Gitu ya, dan itu pasti ada biayanya dan itu pasti cukup mahal. Nah, mungkin untuk menghemat, untuk mempercepat prosesnya adalah dengan cara bahwa aset yang ada jauh dari peradaban dan setelah dianalisa dari sisi kemanfaatan ekonomi tidak ada perubahan, maka dia bisa dikategorikan bernilai tetap. Jadi kalau di 10 tahun periode sebelumnya itu masih dinilai dengan 100.000 rupiah per meter, maka diperbolehkan Sobat Kawanua untuk menyatakan ulang sebanyak 100.000 rupiah. Nah, sekarang saya mau jelasin justru apa yang dimaksud dengan eksternalitas positif dan negatif. Gitu ya. Ini contoh nih, saya contohnya, atau Mas Tyson punya aset tuh di kota, di dekatnya Mantos, Manado Town Square. Keren ya, Mas Eli ya. Pusat keramaiannya kota Manado gitu ya. Nah, tanahnya skafling. Keren untuk perumahan. Ada harganya, taruhlah 2 juta semeter. Dan waktu berjalan ternyata ada informasi, ada pernyataan dari pemangku kepentingan bahwa akan dibangun di dekat dalam radius kira-kira 100-200 meter dari tanahnya Mas Eli Tyson, akan dibangun sebuah mall baru, pusat perbelanjaan. Apa yang terjadi pada tanah Mas Tyson? Naik kenceng. Kalau tadinya ditawarin 2 juta aja, ya kan kenyataannya kan masih dimiliki ya, berarti artinya nggak dijual gitu ya. Atau dijual tapi nggak laku gitu kan. Benar nggak? Permintaan potensial itu namanya. Gitu ya. Ternyata Mas Tyson karena setelah dapat info ini dan beliau update gitu ya, pada perkembangan, dia mau jual 3.500.000 semeter. Betul ya? 3.500.000. Itu karena mau dibangun mall. 6 bulan berjalan, ternyata dibalik. Bukan mall yang mau dibangun. Mau dibangun tempat penampungan pengolahan sampah. Boro-boro 3,5 juta semeter laku. Kembali ke 2 juta aja, orang mikir-mikir gitu kan. Biasanya isu terkait pembangunan instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, kemudian intinya yang tidak mendukung kepada kegiatan perekonomian itu menjadi suatu eksternalitas negatif kepada aset kita. Gitu ya. Nah, tolong pahami eksternalitas ini sebagai faktor perubahan. Negatif atau positif.
gitu ya. Jadi kalau tadi isu kenaikan harga karena mau dibangun mall itu adalah termasuk perubahan yang sifatnya positif atau eksternal positif, dan ketika mungkin akan baru diisukan akan dibangun tempat pengolahan sampah atau persampahan di dekat pemukimannya Mas Eli, itu akan menjadi eksternalitas negatif. Ya, saya mau lihat dulu chatbox saya. Izin ke belakang, Mas Bejo, ya monggo. Kemudian ada pertanyaan di atasnya sebentar. Mahasiswa, sebentar ya. Apakah penerimaan dari Mbak Eta atau Mas Eta ini DJP ya? Penerimaan jumlah mahasiswa mengaruhi perguruan tinggi di beberapa provinsi baik swasta negeri dengan masih ada pandemi, Pak. Jadi gini, ini saya barusan kemarin dapat chat ya, yang menarik sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu ITS nggak? Institut Teknologi 10 November Surabaya kan? Salah satu top dari universitas atau institut yang ada di Indonesia. Jadi institut di Indonesia itu cuma 2 kalau nggak salah, ITB sama ITS, yang negeri ya, yang menurut institut gitu ya. Benar nggak? Bandung dan Surabaya, betul ya? Ternyata ada broadcast dari sumber terpercaya yang ceritanya ITS akan buka prodi kedokteran. Kedokteran loh, teknik. Paham ya teman-teman ya? Kedokteran. Jadi ada rekrutmen dosen gitu loh ceritanya. Nah, kemudian karena grup saya itu ada beberapa orang dokter gitu kan, ya siapa tahu tertarik gitu kan, dan berdomisili di Jawa Timur gitu kan. Jadi pembukaan prodi kedokteran di ITS, dan itu sudah diputuskan oleh Pak Rektornya. Gitu ya. Nah, tapi kemudian ada selentingan nakal dari komen-komen yang beredar gitu ya. Asik nggak sih? Institut yang sudah terkenal pada tekniknya itu buka kedokteran gitu loh. Nah, kemudian ada teman yang bilang, oh iya, biar bisa mendukung industri alkes gitu ya. Ya ada sih pikiran yang ke situ tuh ada benernya gitu ya. Tapi kalau directly kepada proses penyembuhan penyakitnya mungkin ya agak sedikit jauh ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin apakah penerimaan jumlah mahasiswa mempengaruhi perguruan tinggi di beberapa provinsi baik swasta dengan masih ada pandemi? Iya. Jawaban saya, senyampang pandemi belum dinyatakan sebagai endemi ya. Jadi sebagai suatu wabah yang bisa dikendalikan oleh negara dengan berbagai macam instrumen pembiayaannya, mungkin tetap akan berpengaruh, Mas. Ya, jadi mungkin pembelajaran ini mahasiswanya bisa jadi lebih banyak, tapi dengan pembelajaran yang jauh yang menggunakan daring ya. Jadi kelas-kelas awalnya yang masih teoritis itu dilakukan dengan cara daring. Jadi anak-anaknya itu nggak usah beranjak dari tempat sekolahnya gitu, dari tempat tinggalnya. Mungkin ada teman-teman dari Nunukan, dari Balikpapan, dari Palembang, dari mana, itu tetap bisa 1-2 tahun di sana dulu. Nah, nanti mungkin baru di tingkat akhir ketika mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempraktekkan keahliannya, itu mulai harus datang ke Jakarta atau mulai datang ke kota-kota di mana universitas itu berada gitu ya, kayak ITB di Bandung, Unpad di Bandung, Undip di Semarang gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu jawabannya, Mas atau Mbak Eva, saya nggak tahu ini. Kemudian Pak Joni, ITK, ITERA juga negeri sekarang Pak. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Mas Joni. Kemudian mohon izin bertanya dari Pak Jack Makin, apakah faktor internal dan eksternal mempunyai pengaruh terhadap perubahan NJOP? Ya, betul sekali. Jika apakah wajib NJOP di-upgrade mengikuti perubahan yang plus dan minus, gitu ya. Dan bagaimana hubungannya dengan pemanfaatan aset tersebut yang masih revenue optimal. Jadi begini, nah saya ambil satu contoh. Ini kebetulan kok pertanyaannya nyambung gitu ya. Jadi singkat cerita, teman saya satu bangku waktu sekolah dulu, dia sekarang menjabat sebagai pejabat eselon 1 di BIG. Ya, saya mungkin informasikan di Badan Informasi Geospasial. Nah, mungkin teman-teman agak sangat awam, BIG itu apa sih? Hewan apa gitu BIG? Nah, mungkin teman-teman lebih kenal institusi lamanya BIG itu namanya Bakor Surtanal, Badan Pemetaan Koordinasi Pemetaan Survei Nasional. Jadi yang memetakan bumi ini terkait dengan peta dasarnya, gitu ya. Dan kemudian dia ngontak saya, Van, gue tanggal sekian sampai sekian ada di Manado, ada satu dinas. Ya karena kita teman akrab ya, Bapak dan Ibu, ya saudara di tempat orang tuh siapa sih? Dan dia hitung-hitung ngunjungin saya gitu ya.
Dia bilang, aku ada free loh beberapa hari untuk kamu, dia bilang gitu. Yuk kita meet up, dia bilang gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan ternyata dia punya ada satu penugasan dari kantornya terkait dengan NJOP, Mas. Ya, jadi sekarang Kota Manado itu kan juga sudah dibangun begitu marak dengan bangunan apartemen ya. Tapi memang apartemennya nggak tinggi-tinggi banget sih, nggak berpuluh-puluh lantai, tapi mungkin untuk puluhan lantai saja, 10 atau 11-12 lantai gitu ya. Nah, ternyata waktu saya ngobrol-ngobrol sama temennya yang dari BIG, diceritain nanti data BIG itu bisa diutilisasi oleh teman-teman Pemda untuk melakukan perubahan nilai NJOP terkait dengan apa? Unit-unit apartemen yang kan apartemen itu bayar PBB, Bapak dan Ibu, Sobat Kawanua. Ya, bayar PBB dan itu andalan dari banyak kota besar di Indonesia kayak Balikpapan, Manado, Palembang, Medan, Surabaya, Semarang gitu ya. Nah, untuk unit apartemen yang menghadap ke laut, ke jalan, ke pusat keramaian, itu akan dinilai lebih tinggi, akan dibebani pajak lebih mahal daripada yang unit menghadap kuburan. Tahu ya kuburan ya? Itu rumah masa depan. Ya siapapun kan akan ke rumah masa depan toh, tinggal tergantung waktunya, benar nggak sih? Kan kita yang nggak tahu kan kapan kita mau ke rumah masa depan itu gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau tiap hari gitu ya buka tirai yang dilihat kuburan, sama yang tiap hari kalau dilihat itu adalah laut, beda dong, gitu ya. Pegunungan beda dong. Kemudian lereng gunung beda dong gitu ya. Nah, jadi ternyata unit-unit yang menghadap ke satu orientasi pemandangan yang tertentu itu bisa diberi pajak yang jauh lebih tinggi daripada yang menghadap sisi berbeda. Gitu ya. Jadi betul banget pertanyaannya. Ini sebentar, saya ulang lagi ya dari Pak Jack Makin. Pertanyaannya adalah apakah faktor internal dan eksternal itu punya pengaruh pada perubahan NJOP? Iya. Jadi itu yang disebut dengan dinamika pembangunan kota. Gitu ya. Jadi kota itu berkembang, ada instalasi. Ini contohnya nih. Di Manado ya, mohon izin ya Bapak dan Ibu, bukan dikit-dikit Manado, dikit-dikit Jakarta, bukan ya, karena terbatasnya saya sebagai orang yang baru 1,5 bulan di Manado gitu ya. Ini tempatnya saya belum pernah kunjungin loh ya. Ini cuma dengar cerita aja karena saya lumayan update lah untuk beberapa banyak berita perkembangan di lokal, nasional maupun internasional gitu ya. Di sini ada namanya Malalayang Beach Walk. Ya, kebetulan kok namanya sama dengan tema kita gitu ya. Malalayang Beach Walk itu ada di satu daerah namanya Malalayang di perbatasan antara Kota Manado dengan Minahasa Utara atau Minahasa Tenggara, saya nggak tahu. Minut atau Mitra, saya lupa. Itu ya. Dan kemudian diekspos kemarin besar-besar. Hah? Minahasa mana, Mbak? Halo? Minahasa mana? Minahasa, Pak. Yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, Pak. Oh, dengan Minahasa ya. Oh, siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Joni. Ya, jadi di Malayang itu kan keren gitu kan. Dibangun Malayang Beach Walk. Wih, langsung itu beritanya bertebaran. Yang fasasnya dirusak lah, yang apalah inilah gitu ya. Nah, itu juga kalau bisa kita lihat sebagai beberapa faktor yang terkait dengan positif. Itu gara-gara Malalayang Beach Walk, itu harga tanah agregat di sekitar Malayang tuh naik loh. Bisa 20-25%. Ya, karena orang dari berbagai penjuru Manado dan sekitarnya Sulawesi Utara mulai menyukai daerah itu. Judulnya, saya ke sana itu nggak pernah, tapi pernah lewat waktu saya dari Bolmong ya. Betul ya? Dari Bolmong kan jalannya satu arah, cuma satu jalan itu yang memang menuju Kota Manado. Jadi saya sempat tanya sama super travelnya gitu kan, ini apa kok macet? Oh, ini namanya Malalayang Pak Arfan, dia bilang gitu gini gitu ya. Jadi ada faktor memang positif negatif yang terkait dengan ini. Kemudian saya mau jawab lagi pertanyaan dari Mbak atau Mas Eta ini ya. Kalau apartemen menghadap mall atau connecting dengan pusat bisnis juga berbeda NJOP dengan apartemen biasa ya Pak? Iya, betul. Atau seperti apartemen dekat kampus kayak UI. Benar banget. Itu disebut eksternal positif. Itu disebut eksternal positif. Nah, jadi saya perlu ngasih tahu bahwa apa sih yang menyebabkan dinamika dari nilai sebuah properti? Ya tadi, eksternalitas ternyata jawabannya. Gitu ya. Dan berbahagialah yang mendapatkan eksternalitas positif. Yang sedihnya itu kalau dapat eksternalitas negatif. Gitu kan?
sedihnya itu kalau kemudian apa namanya mau dibangun tempat pembuangan sampah umum gitu ya, tempat pemakaman gitu kan, sedih banget itu kan. Karena harga tanah kita tuh menjadi lebih nggak bebas untuk ditawarkan gitu ya untuk penggunaan tertentu yang komersial ya. Kira-kira itu. Sebentar, sudah Pak Eta, sebentar. Saya mau coba jawab. Oke, tadi Pak Jack makin sudah, Pak Joni perbatasan kota, kapal apartemen. Nah, sekarang dari Pak Jack makin lagi. Izin lanjutan, apakah dalam penilaian untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan aset Pemda dapat menggunakan NJOP tersebut atau pakai nilai wajar? Maaf, saya Jack Makin dari. Oke, Pak Jack Makin dari NTT, terima kasih sudah bergabung pada acara Malaya episode kedua. Saya berharap bisa bergabung terus ya. Dan saya perlu informasiin buat teman-teman. Malalayang ini kami rencanakan untuk menjadi berpuluh-puluh edisi ya. Jadi nggak cuma sampai 6. 6 itu hanya karena melihat dari sisi penganggaran dan dari sisi ketersediaan waktu ya, yang tahun 2022 ini sudah di akhir tahun. Tapi percayalah, buat teman-teman kita akan mengeksplor berbagai isu dan topik strategis terkait dengan manajemen dan pengelolaan aset ya. Nah, kenapa penilaian yang diajukan pertama? Memang karena penilaian ini menjadi salah satu isu menarik, tapi tetap nggak terbuka peluang masih untuk bicara penghapusan aset, penata usahaan aset, gitu ya. Kemudian perencanaan kebutuhan penganggaran aset, macam-macam, pemanfaatan. Nanti kita bisa adakan pemanfaatan itu sampai mungkin 10 seri gitu ya, macam-macam. Ya, saya punya optimisme dan sekaligus mungkin agar teman-teman bisa tetap tune in ya di channel ini dan kami rencanakan setiap Kamis ya, dan mungkin walaupun berbeda tahun, lanjut Malalayang nanti Pak di tahun 2023. Ya, siap. Mas atau Mbak Eta dari DJP memang akan kita rencanakan di tahun depan. Mungkin dalam jumlah episode yang jauh lebih besar ya. Mungkin kalau melihat 1 tahun itu ada 52 minggu, dipotong dengan Lebaran, Natalan, dan Tahun Baru, dan berbagai perayaan keagamaan, mungkin bisa kita rencanakan dalam 30-35 episode. Ya, yang jelas akan tayang setiap minggu. Ini dengan asumsi saya sebagai pemateri yang tidak sakit ya Bapak dan Ibu. Doakan saya sehat dan bisa memberikan pencerahan dan berbagi pengalaman apa yang saya tahu pada Bapak dan Ibu para sobat kawan yang berbahagia gitu ya. Dan mungkin 35 episode ini akan kita bagi-bagi dalam sub yang lebih kecil. Yang berangkai gitu ya. Mungkin 10 episode untuk pemanfaatan, 3 episode untuk penata usahaan dan macam-macam. Ya, intinya biar teman-teman sobat kawan ini dapat paket lengkap ya. Dan memang harus rutin ya mengikuti ini. Jadi maksudnya karena kelasnya daring ya. Nah, terkecuali mungkin kalau teman-teman punya kebutuhan khusus ya, kayak kemarin nih Kota Manado kemudian meminta untuk saya melakukan semacam IHT atau semacam bintek. Nah, bisa silahkan, itu bisa langsung beberapa hari, tapi memang pesertanya juga khusus untuk Kota Manado gitu ya. Saya memberi apresiasi kepada teman-teman Kota Manado dan mungkin akan diikuti oleh banyak tempat yang lain ya, seperti Tomohon mungkin, Bitung mungkin, Bolmong, dan mungkin beberapa tempat yang lain ya, kira-kira seperti itu. Makasih untuk Mas Doni, untuk Mbak Eta atau Mas Eta ini. Saya mau jawab pertanyaan tadi dari Pak Makin ya. Apakah penilaian dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan daerah dapat menggunakan NJOP? Nah, sekarang mari saya membahas, sudah saya bahas di Malalayang episode 1, kemarin sempat sedikit, adalah apakah NJOP adalah nilai pasar. Ya, jadi begini Pak Jack Makin yang berbahagia, saya bisa utarakan bahwa proses pembentukan NJOP itu kan bertahap-tahap. Ada penentuan zona nilai tanah, intinya ya itu adalah termasuk penilaian yang sifatnya general. Ya, jadi di klaster berdasarkan zona. Jadi yang kira-kira ada di pinggir jalan sampai kira-kira masuk ke dalam row jalan itu berapa meter. Itu dianggap sama. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, apakah disebut dengan nilai pasar? Iya. Apakah disebut nilai wajar? Iya. Tapi perlu Bapak dan Ibu Sobat Kawanwa juga ketahui, masa berlakunya PBB itu tidak seperti kebijakannya. Kan PBB itu berlaku selama setahun. Maksudnya gini, tahun 2023 kan mau menentukan PBB yang terbaru.
gitu ya, taruhlah per meter sekian. Itu kan berlaku setahun. Mau kapanpun dibayar oleh si WP-nya, tetap segitu. Padahal nilai pasar itu tadi sangat rentan dengan terjadinya eksternalitas baik positif dan negatif. Betul nggak? Betul ya? Nah, maka saya bisa katakan NJOP adalah nilai pasar. Iya, saat dikeluarkan. Mungkin hanya berlaku selama 1 bulan paling lama. Tapi setelah itu dia menjadi kadang-kadang under improve atau over improve pada nilai pasar. Ya karena tadi lewat sebulan tiba-tiba ada isu mau dibangun mall, mau dibangun jalan tembus, mau dibangun jalan tol, mau dibangun bandara, perintis, macam-macam. Dan itu akan berdasarkan kriterianya akan berpengaruh pada eksternalitas. Gitu ya. Nah, jadi kalau apakah untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan aset bisa pakai NJOP? Ya, sepanjang diputuskan pemanfaatan itu berdekatan dengan amat sangat ya dengan NJOP. Nah, tapi Mas, dalam praktek ya, dari pengalaman pribadi dan membantu banyak Pemda, saya bisa sampaikan bahwa proses pemanfaatan aset di Indonesia ini masih menemukan jalan yang cukup panjang ya, karena prosedural, administratif dan persetujuan dari berbagai pihak. Teman-teman tahu ada kuasa pengguna barang, ada pengelola barang gitu ya. Kalau di Pemda-Pemda itu dijabat oleh pengelolanya oleh Pak Sekda belum tentu selalu ada gitu ya. Kemudian di OPD pengguna barangnya itu kadang-kadang address-nya nggak ada gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang sebaiknya NJOP hanya dijadikan referensi, Pak Jack Makin. Jadi referensi. Ya, tetap aja kalau memang mau dilakukan penilaian, sebaiknya dilakukan penilaian ulang. Nah, maka dari itu saya mendorong agar teman-teman Sobat Kawanua yang berbahagia ini tidak tergantung pada teman-teman KJPP dan juga tidak memberatkan teman-teman KPKNL. Kan boleh kan minta tolong KPKNL? Ya, minta tolong ya judulnya ya, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu ya, nggak bisa sekian banyaknya aset yang kita mau manfaatin minta tolong KPKNL gitu kan. Ya, ini mungkin didengar sama teman-teman KPKNL juga gitu kan. Jadi karena masing-masing dari kita punya tusi masing-masing gitu ya, dari tusi layanan gitu ya. Dan nah, maka mengantisipasi semua itu sebaiknya teman-teman punya kompetensi sendiri ya, sedang kita rancang untuk menjadi penilai pemerintah dan penilai BMD. Nah, tujuan dari Malalayang The Series ini adalah untuk bisa membantu Bapak dan Ibu memiliki kompetensi ini. Kan Bapak dan Ibu bisa menjadi anggota tim penilai ya, yang diketuai oleh ketua tim yang mungkin dijabat oleh Pak Kabid atau Kepala BPKAD sebagai ketua timnya. Nah, tapi bayangin, kalau memasukkan Bapak dan Ibu sebagai anggota tim, sementara Bapak dan Ibu nggak ngerti sama sekali soal penilaian, nol putul gitu ya, maksudnya belas nggak ngerti gitu. Apa yang mau dilakukan? Nanti kebingungan gitu kan. Nah, maka kami mengambil peran di situ. Kami melihat merubah wawasan, merubah kompetensi itu suatu hal yang penting. Gitu ya, agar teman-teman bisa melihat ini dengan cara yang sama. Ya, kira-kira itu. Kemudian begitu ya Pak, cek makin ya. Kemudian terima kasih. Iya benar Pak, kemarin di wilayah saya naik karena zonasi Pak Yonas ya. Naiknya pajak bumi bangunan belum. Iya, karena letaknya dekat jalan daerah bandara dan pinggir jalan utama. Siap. Terima kasih Bapak. Kemudian izin ke toilet Pak Wahyudi, monggo. Kemudian, oke. Mungkin dari sebentar, saya lihat dulu handphone saya untuk Slido. Ya. Siap ya. Oke. Atau ada yang mau bertanya melalui fitur raise hand? Izin Siap. Bapak Arfan. Iya, monggo Mas. Saya Jack makin lanjut Pak. Memang sangat menarik. Terima kasih Bapak. Siap. Kebetulan saya dari Pemda Pak, Pemda Provinsi NTT. Iya Pak, salam kenal Pak. Iya, salam kenal juga Pak Arfan. Memang fenomena yang berkembang kekinian Pak. Semua Pemda itu menjadi masalah yang penting atas upgrade NJOP Pak. Ya. Nah, ketika NJOP itu akan dinaikkan, tentunya respon masyarakat itu sangat tinggi, Pak. Karena ketika NJOP itu dinaikkan, kan beban masyarakat atas pajak ini juga akan tinggi, akan naik, Pak. Nah, di sini berkorelasi penting dalam kaitan pertama transaksi jual beli tanah. Kemudian yang kedua adalah
pemanfaatan atas aset Pemda dalam kaitan untuk menghasilkan potensi PAD yang maksimal, Pak. Nah, yang jadi masalah bagi Pemda-Pemda Bapak, ketika mereka mau membuat suatu kajian penilaian pemanfaatan atas aset, itu terbentur pertama kurangnya SDM tentang penilai. Karena amanat Permendagri 19 bahwa yang dihasilkan adalah nilai wajar, bukan nilai pasar. Nah, pengertian nilai wajar pasar ini yang sudah jelas. Karena nilai pasar belum tentu mencerminkan nilai wajar, tapi nilai wajar pasti mencerminkan nilai pasar. Itu di kaidah penilai begitu, di kaidah penilaiannya begitu. Betul. Nah, memang terus terang Pak, saya melihat fenomena ini cukup serius dan penting ketika kita mengadvokasi teman-teman di Pemda bahwa dalam kaitan untuk menilai untuk tujuan pendapatan dari pemanfaatan aset, itu kalau kita merujuk pada NJOP itu Pak, sebetulnya tidak terlalu bagus Pak. Makanya konsepnya harus nilai wajar berdasarkan analisis nilai. Cuman keterbatasan Pemda itu untuk mendapatkan penilai baik internal maupun eksternal Pak. Sementara tuntutan regulasi itu wajib jalan Pak, harus jalan segera. Ya. Nah ini yang menjadi tuntutan bagi kami dan saya coba untuk mencari referensi yang lain bahwa ketika kita menilai pakai NJOP Pak, itu menghasilkan tingkat pendapatan yang kecil. Sedangkan kalau kita pakai nilai pasar, kemudian kita membentuk nilai pasar yang kaidah dan pendekatan penilaian, itu nilai cukup baik. Cuman kadang-kadang tidak diterima Pak, tidak diterima. Karena kalau kita melibatkan, contohnya kita melibatkan pihak mitra untuk bekerjasama dalam pemanfaatan aset, ketika pihak mitra itu melihat analisis kita dengan menggunakan nilai wajar pasar, itu kecenderungan dia berat, rasa keberatan Pak. Pasti dia bertahan dengan NJOP karena dia berpikir bahwa NJOP itu dihasilkan melalui suatu kajian yang cukup panjang. Dan itu juga kan produk pemerintah dan dianggap itu suatu aturan yang bisa ditujukan. Nah ini yang menjadi polemik bagi kami Pak. Iya. Gini Mas, saya bisa kasih pencerahan ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Jack Makin dari NTT, dari Prof NTT ya. Saya bagus sekali. Memang betul tadi yang dipaparkan bahwa NJOP itu menjadi masalah karena banyak Pemda tidak peduli ya. Sejak didaerahkan tahun 2011, ini berarti tahun ke-12 ya, masuk tahun ke-12 didaerahkan PBB, sedikit sekali Pemda yang melakukan penyesuaian. Yang seperti DKI itu, Surabaya itu sedikit sekali. Ya, dari 545 Pemda se-Indonesia, kota kabupaten itu yang bisa melakukan penyesuaian itu paling nggak nyampe 1-2%. Gitu ya. Sebagian itu masih copy paste sama pajak lama. Itu satu. Ya, jadi fenomena itu yang harus saya beritahukan kepada Pak Jack Makin dan para peserta saya, para sobat Kawano yang berbahagia. Gitu ya. Nah, jadi banyak yang sudah 10 tahun nggak dirubah. Nah, sementara kondisi ekonomi kan berat gitu ya. Banyak makin kesini itu macam-macam aja. Ada COVID lah, ada resesi lah, ada apa segala macam. Mereka tertarik sih, tapi nggak balik modal kalau mahal-mahal. Nah, begini Pak. Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Jadi kebijakan melakukan revaluasi itu terkait dengan PBB itu yang membutuhkan penilai itu sebaiknya dilakukan tiap tahun. Nah, tapi kan Bapak dan Ibu para sobat Kawanua juga punya senjata bahwa dari besaran angka nilai tanah dan bangunan dikenakan tarif yang hanya 0, sekian persen. Gitu ya. Contoh nih, DKI itu menerapkan untuk aset komersial bisa 0,3. Tapi kalau untuk aset sosial yang dimiliki oleh rakyat jelata yang punya nilai aset cuma di bawah sekian itu hanya 0,1%. Itu signifikan loh Pak, merubah. Apa yang menjadi berbeda adalah respon penolakan masyarakat. Gitu ya. Jadi masyarakat itu dibiasakan dengan nilai yang tinggi. Kan sudah berlaku, kan nilai itu nggak bisa turun. Tapi turun naiknya NJOP itu bukan karena nilainya turun, tapi karena persentase pengalinya turun, Pak. Paham Pak Jack Makin? Paham. 0,3, 0,2, bahkan ya beberapa daerah yang prime location di Jakarta bisa 0,4.
Nah, gitu izin ya. Pak, izin Pak, Mm, ya. minta maaf. Nah, yang jadi kendala itu kita memasukkan koefisien 0,1, 0,3 itu yang Ada menjadi kajiannya, Mas. pertanyaan. Ya, Nah, ada kajiannya. ya, Ada kajian ya. terkait zona nilai tanah, ada segala macam. Nanti mungkin di beberapa ke depan ya, topik ke depan itu akan kita bahas. Jadi Siap. sebaiknya Bapak bisa ikut terus rala yang ini gitu ya. Jadi Siap, Pak. bisa Siap, membahas semua kebutuhan Pemda itu dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi menerapkan 0, itu memang ada ilmunya, Bapak dan Ibu. Jadi karena pertimbangan sekarang ya di Kemenq itu sudah namanya analisis dampak sosial dan ekonomi. Itu Bu Sri Mulyani sebagai Bu Menteri kita yang sudah terpilih menjadi beberapa kali Menteri Keuangan terbaik di dunia gitu ya, bahkan itu mempersiapkan itu. Jadi dampak kebijakan policy itu nggak cuma ekonomi, tapi sosialnya juga gitu loh. Membangun berapa banyak kesempatan kerja. Jadi nggak harus mahal. Itu satu. Yang kedua, nah tadi Pak itu jadi gini, maksud saya basis angkanya itu disesuaikan. Jadi untuk mengantisipasi ketika nanti Indonesia ekonominya sudah pulih, kita kenakan itu tidak ada keberatan. Bukan kebijakan yang ujuk-ujuk. Ya, bukan kebijakan yang tiba-tiba gitu ya. Tapi karena penyesuaian faktor koefisien yang dari 0,1 yang selama masa pandemi bisa dinaikkan jadi 0,2 atau 0,3 gitu Pak, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau tadi Bapak mengeluhkan soal pemanfaatan aset ya. Ternyata Pak, kalau Bapak boleh menggunakan skema yang diadakan ini, bukan saya dikit-dikit kayak Menq ya, mungkin bukan karena juga kami berasal dari Kementerian Keuangan, tapi kami bantu mensosialisasikan. Kami sudah punya PMK 115 tahun 2020 soal pemanfaatan BMN yang mutatis mutandis juga berlaku untuk BMD. Kenapa? Karena BMD belum punya kebijakan pemanfaatan aset. Gitu ya. Jadi cukup Bapak Ibu dalam perbub atau perwali atau pergubnya Bapak dan Ibu menyebutkan mereferensi kepada PMK ini sudah cukup alasan untuk dasar Bapak dan Ibu menetapkan sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh PMK 115. Nah, saya bocorin nih di 115. Ini anu ya, bahasanya dahsyat ya, agak bombastis gitu ya. Betul nggak? Nih, saya kasih tahu. Karena kan Bapak dan Ibu semuanya dari ya ini untuk belajar ya, saya percaya itu. Jadi sosialisasi kebijakan ini dalam rangka belajar, bukan dalam rangka merugikan negara. Bapak dan Ibu tahu nggak? PMK 115 itu bahkan memberikan insentif COVID sampai 2 tahun setelah pandemi ini berakhir. Umpama nih, sampai tahun 2023 tetap aja pandemi ini nggak nyata berakhir, itu pas 2 tahun Pak, sampai 2025. Kebijakan ini masih bisa dilakukan. Nah, kebijakan apa yang saya maksudkan? Kebijakan untuk menentukan tarifnya itu 1-50% Mas Jack Makin. Jadi, kita tentukan dulu harganya, berdasarkan wajar. Kan tinggi kan? Betul nggak? Ternyata yang investor harus bayarkan itu cuma 1%. 1/100 loh. Contoh nih, di NTT, di Kupang gitu ya. Saya pernah ngajar di Kupang, Mas. 3-4 kali di Kupang, di ND, di beberapa daerah remote di Nusa Tenggara Timur, di Sumba, di Sumbawa gitu ya. Nah, itu saya memang lihat potensi kotanya luar biasa gitu ya. Taruhlah nilai wajarnya atau nilai pasarnya dapat 100.000. Percaya nggak? Bayarnya cuma 1.000 loh, Pak. Dan itu boleh, tidak melanggar aturan. Kenapa? Karena PMK menyebutkan diperkenankan memberikan insentif kepada mitra pemanfaatan senilai 1-50%. Di step loh dalam pasal tertentunya. Kalau nggak salah di pasal 60 atau 63. Ada kata-kata itu. Gitu ya. Nah, jadi nih, kalau berbicara mengenai keinginan investor gitu ya. Oh, kok mau nilainya rendah? Ya itu kan keniscayaan gitu ya. Jadi namanya pelaku bisnis tuh maunya minta murah gitu loh, biar cepat balik modal gitu kan, Pak. Iya enggak? Nah, tapi kita juga perlu sosialisasikan mengenai cara kita. Ya, mengenai kebijakan yang berlaku di dalam peraturan yang mengatur kita. Jadi tadi pengaturan yang tidak boleh pakai NJOP, tapi pakai nilai wajar, penggunaan nilai pasar, gitu ya. Nah, tapi untuk mengantisipasi shock ya, jadi kejutan di akhir-akhir ini, di akhir tahun-tahun ini, gitu ya. Nah, diperbolehkan oleh Bapak dan Ibu untuk memberikan tarif lebih murah. Coba sekarang saya tanya, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu sosialisasi itu? Mungkin baru pertama kali dengar.
Ya, buat teman-teman non Kementerian Keuangan mungkin baru dengar. Tapi juga buat teman-teman yang sama-sama di Kementerian Keuangan ya di KPNL mungkin belum tersosialisasikan dan baik. Boleh loh 1 sampai 50%. Itu insentif COVID. Belum lagi bayarnya boleh nyicil. Kemudian boleh nggak dipecah menjadi 12? Boleh. Kemudian aduh, begitu banyaknya kemudahan. Gitu ya, Pak Jack Makin ya. Nanti boleh Pak Jack Makin bisa berkontak dengan saya kalau memang Pak Jack Makin mau tahu lebih detail ya mengenai kebijakan seperti apa, gitu ya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Makasih. Kemudian ada Bu Sri Harti dari Aset BKD Indramayu. Ya, siap Bu Sri Harti. Terima kasih Indramayu hadir. Izin link. Oke, kemudian salah satunya belum naik. Iya, oke. Jadi dari Pak Yonas, PBB-nya naik mengikuti harga jual properti, tapi NJOP-nya saat kenaikan bukan dipengaruhi PBB karena sudah sekian lama PBB belum naik. Ya, betul kan? Yang tadi saya maksudkan, jadi Pemkop melakukan penilaian ulang PBB salah satu lewat zonasi. Iya, betul. Betul sekali yang Pak Yonas sampaikan. Gitu ya. Jadi ada fenomena yang menarik ini. Jadi penilaian itu boleh nggak dipakai untuk menilai ulang PBB? Boleh. Ya. Jadi boleh banget gitu ya. Apalagi penilai terbaiknya masing-masing Pemda itu ya Bapak dan Ibu sekalian, para sobat Kawanua ini gitu loh. Jadi penilai paling bagus itu ya Pak, Bapak dan Ibu nggak usah percaya sama KJPP. KJPP itu dari Jakarta. Ya mereka perlu banyak update lah. Siapa penilai terbaik atas asetnya Bapak dan Ibu yang miliki di berbagai Pemda? Ya orang Pemda itu sendiri. Nggak ada lain, nggak ada orang lain yang lebih baik daripada itu. Gitu ya. Siap. Saya lanjut lagi ya, teman-teman, sobat Kawanua. Karena dibatasi limit waktu ini. Ya, sudah jam 11. Mungkin waktu penyampaian saya kurang. Sekarang kita membahas penawaran permintaan. Ya. Jadi nilai properti itu baru yang terjadi di masyarakat. Dan nilai properti juga dipengaruhi oleh permintaan. Nah, sekarang permintaan itu harus diantisipasi makin beragam dan tersegmentasi. Orang yang ultra kaya di Indonesia itu ada loh. Ini judulnya dari 280 juta warga Indonesia, ada 10.000 yang pendapatannya itu yang pendapatannya per hari itu di atas 5 miliar Bapak dan Ibu sekalian. Ada 10.000 orang. Bayangin. Jadi ada uang gentayangan 50 triliun itu hanya dikuasai 10.000 orang. Nih coba nih, Bapak dan Ibu kebayang nggak? Bikin rumah di atasnya mall. Jadi Bapak tahu nggak di Tamrin City? Tahu ya? Tamcit. Bapak dan Ibu sering belanja nggak sih? Hobi belanja nggak? Di Jakarta. Sering ya? Halo? Bentar. Iya Pak, betul Pak. Iya. Gimana Bu? Tamsis. Ya, Tamcit ya. Nah, di Tamcit itu yang Bapak dan Ibu sering belanja batik, belanja baju, belanja sepatu, segala macam itu, percaya nggak? Di atasnya mall itu ada sekian rumah milik orang super kaya di Indonesia. Jadi dia itu sama mall itu bergabung, Bapak dan Ibu. Rumah-rumah mewah yang sebijinya itu harganya 100 miliar. Bayangin. Itu uang jajan berapa hari cuman untuk beli rumah 100 miliar itu. Coba bayangin. Belum lagi namanya Pondok Indah, Menteng dan segala macam. Tapi saya mau kasih tahu kalau landed, kalau rumah tapak semewah-mewahnya teman-teman udah banyak tahu. Di seluruh Pemda juga ada. Tapi loh, ini bangun rumah mewah dan saya mall. Ya selama mall itu masih berlaku dan itu ternyata mall hidup gitu ya. Mall yang nggak pernah sepi bahkan di masa pandemi gitu kan. Ya berasa dia punya rumah sama mallnya. Ya hanya miliknya 20 atau 30 orang itu. Hanya. Gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa permintaan dari masyarakat itu makin beragam tersegmentasi. Nah, akhirnya karena permintaannya makin beragam, penyediaannya pun makin terbatas. Jadi makin dibikin variatif gitu loh. Teman-teman mungkin ya di banyak Pemda di Indonesia mungkin lihat rumah berharga miliaran itu ya 1-2. Tapi di Jakarta, rumah yang bahkan unit apartemen yang berharga 200-300 miliar, itu kayak kacang goreng Bapak dan Ibu. Biasa banget. Gitu ya. Karena captive marketnya itu ada. Nah, apa yang kita mau pelajari bahwa penilaian itu harus mengantisipasi ini.
Ya, jadi harus dipahami ada penawaran permintaan. Memang akan slow down di masa pandemi, ya akan menurun, tapi akan kembali pulih, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nih, coba saya mau jawab pertanyaan di chat box dari Teddy Christian Tumarang, BKD Minahasa Selatan hadir. Makasih Mas. Mas Edi Susanto, BPKAD Kota Palu, ya terima kasih sudah hadir. Siap. Kemudian ya, saya masuk lagi ke materi, ya. Prinsip persaingan, prinsip keempat yang harus diantisipasi. Keuntungan yang diperoleh dari pasar properti tertentu menimbulkan daya tarik pemain properti untuk memasuki pasar tersebut sehingga muncul persaingan. Zaman dulu rumah itu landed. Landed itu maksudnya apa? Berdirinya itu di atas tanah, jadi satu tanah satu bangunan. Sekarang loh, ya ampun, apartemen kemana-mana marak. Iya enggak? Nah, jadi apartemen itu ada satu subunit bisnis baru. Tahu yang namanya SOHO, small office, home office. Di Jakarta itu lagi marak. Ya, jadi rumah rukan gitu loh. SOHO itu singkatan dari rukan kira-kira, rumah kantor. Kalau ruko kan udah biasa ya. Jadi toko kalau mohon maaf ya saudara kita yang keturunan Tionghoa gitu ya, memiliki usaha biasanya punya rumah sekaligus untuk tempat usaha. Jadi ruko. Sekarang rumah jadi kantor. Bapak dan Ibu. Jadi lantainya 1, 2 untuk kantor, lantai 3, 4-nya untuk rumah. Bayangin. Nah, keuntungan di pasar properti tertentu ada daya tariknya. Ada standar barunya. Dalam melakukan penilai itu juga berlaku. Gitu ya. Nah, karena kita bicara ada kompetisi ya. Sekarang sudah banyak pemain apartemen, sudah banyak yang bermain di Rusunawa, sudah banyak yang bermain di SOHO, small office, home office, gitu ya. Ada retail market, ada warehousing, ada industri pengiriman. Ini juga sama. Ketika mungkin ada ceruk pasar di industri tadi pergudangan yang kecil ya, yang hanya menampung barang sewaktu gitu ya. Sekarang banyak rumah-rumah yang ditawarin untuk jadi gudang loh. Jadi gudang untuk Lazada, untuk Tokopedia, untuk beli-beli, untuk macam-macam. Sekarang banyak sewa di rumah disewakan yang di daerah rame ya, untuk retail market disewakan sama 7-Eleven. Mungkin 7-Eleven udah mati ya, sudah tutup di Indonesia. Ada Kmart, ada Indomaret, ada Alfamart, ada Alfamidi, ada macam-macam. Gitu ya. Jadi bersaing mereka. Kenapa? Karena ada untung yang gurih di situ. Ya, ada potensi keuntungan yang luar biasa. Saya kembali lagi mau menjawab pertanyaan dari chat box. Sudah masuk 3, materinya nanti di-share ya Pak. Siap. Siap. Kemudian di atas mall ada helipad juga di Jabodetabek. Nggih, Mbak Eta. Betul sekali. Yang ada helipad udah biasa. Sekarang di atas mall itu ada rumah itu yang luar biasa gitu kan. Ya, maksudnya fenomena yang mungkin nggak banyak teman tahu gitu kan. Kemudian dari Pak Edward G. Buisan, Setdako Manado hadir. Terima kasih Pak Edward. Kemudian lagi pertanyaan dari materi sudah disampaikan nanti ya. Oh ya, untuk materi ada di Google Drive, Mas Eli. Minta tolong di-upload ke chat ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa sharing dari sana. Kemarin sejak 2-3 hari yang lalu saya sudah upload di Google Drive yang kita bikin, ya. Siap. Kemudian dari Mbak Eta sudah ingin tanya, izin sambil OTW ke Lolak. Oh, Pak Tahang Supriyadi, ya, bertanya silakan. Boleh, Pak Tahang, silakan mau raise hand atau mau bertanya langsung atau mau lewat chatbox silakan. Di Jakarta sekarang dari Pak Faru Rozi, di Jakarta sekarang one stop service, ada rumah sakit, ada rumah, ada mall. Iya Mas, betul banget, gitu ya. Jadi sekarang itu sedang banyak berkembang itu fenomena yang namanya mixed use, ya. Jadi penggunaan yang bercampur, ya. Ada mall, ada rumah sakit, ada taman bermain, ada sekolah, ada rumah, gitu ya. Dan dibikin dalam kisaran kecil, gitu ya. Jadi berasa kayak rumah sakit pribadi, kayak mall-mall pribadi gitu ya, berasanya. Walaupun mallnya itu ya juga melayani masyarakat umum gitu ya. Betul sekali Pak Fahrul. Silakan Pak Tahang kalau mungkin mau bertanya. Kalau Lolak ini mungkin dari Bolmong ya? Siap. Silakan. Sambil menunggu dari Pak Tahang, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Tadi sampai di prinsip ke-4 persaingan, prinsip ke-5 sekarang adalah prinsip pengganti ya.
atau substitution principle ya. Nah, pembeli properti itu tidak akan membayar lebih terhadap suatu properti dibandingkan dengan biaya pembelian properti lain yang sama. Jadi itulah yang sejatinya yang namanya persaingan atau kompetisi gitu ya. Orang nggak segitu bodohnya mau beli barang lebih mahal daripada penawaran yang lain. Ya, barang kita akan dihargai lebih mahal kalau memang penggunaannya lebih hebat. Jadi mengapa rumah di Jakarta bisa laku 100-200 miliar? Ya tadi karena berbagai faktor yang melingkupi properti tadi memungkinkan dia dihargai seperti itu. Coba rumah sekian ratus miliar di tempat selain Jakarta. Mungkin ada contoh ya, saya pernah lihat ada fenomena rumah berlapis emas di Palu. Halo Palu, apa kabar? Teman yang dari Palu mungkin ya tahu ya, saya pernah mengajar di Palu. Jadi di Palu itu ada rumah berlapis emas, Bapak dan Ibu sekalian. Dari dindingnya, dari apanya. Ya itu harganya bisa miliaran itu. Bisa puluhan atau ratusan miliar gitu ya. Ya tapi bukan karena lokasinya, tapi karena instrumen pembentuknya itu yang dari emas. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mirip kayak Bapak dan Ibu tahu Monas nggak? Monas kan mahal ya, karena puncak menara apinya itu kan judulnya dari 45 kg emas murni gitu kan, yang disumbang dari saudara kita warga Aceh di zaman kemerdekaan waktu itu gitu ya. Bayangin harganya 45 kilo emas itu berapa kalau sekarang? Kalau sekarang sekilo aja 101 miliar gitu ya. Berarti 45 kilogram itu 45 miliar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, prinsip pengganti ya. Jadi prinsip efisiensi dan alokasi sumber daya. Jadi yang harus dipahami adalah orang akan mencari substitusi, akan mencari kalau memang nggak sesuai daya beli ya lebih murah, gitu ya, yang akan dicari. Jadi mamanya saya ini mau cari rumah yang harganya yang sesuai dengan pendapatan saya. Jadi pendapatan itu yang menjadi dasar, ya, bukan harganya yang menjadi dasar, tapi pendapatannya yang menjadi dasar. Ya, seperti itu. Mohon dipahami oleh teman-teman. Berikutnya saya terangkan dulu mengenai prinsip peningkatan dan penurunan pendapatan ya. Jadi menambah biaya pada suatu properti itu belum tentu akan menambah penghasilan properti tadi. Ya, saya mau bandingkan nih, ada kos-kosan 2 biji. Ya, satunya pakai AC. Angin cepoi-cepoi. Yang satunya pakai AC, air conditioner, atau satunya pakai AC, Arvan Carlo gitu ya. Ya, siap. Nah, yang dijual kos-kosan yang pakai kipas angin itu harganya 1 juta 1 bulan ya, karena waktu itu hotel ya kos-kosan yang pakai AC air conditioner itu belum ada, yang laku yang pakai kipas angin. Tapi kemudian ada pesaing yang bisa menjual 1,5 sampai 2 juta pakai AC gitu ya. Padahal nambah AC itu berapa sih biayanya, listriknya berapa sih? Gitu kan? Tapi selisih pendapatannya itu besar sekali. Nah, pada titik tertentu menambah biaya itu akan mengakibatkan penambahan hasil yang makin berkurang. Jadi kalau selama ini dia pemain tunggal, dapat laba cukup besar dari jualan kos-kosan yang hanya pakai kipas angin, itu harus siap dengan dia labanya makin kurang. Karena kalau dia mau bersaing, mungkin karena Jakarta makin panas, Manado makin panas, ada pemanasan global, ada segala macam, ya fasilitas AC itu menjadi keniscayaan. Jadi teman-teman yang saya tahu ya dari unit keuangan yang di Manado rata-rata cari tempat kos yang ada AC-nya gitu ya. Karena mau nyaman kan, tidur malam nyaman, istirahat nyaman gitu ya. Nah tentunya gini, menambah fasilitas itu akan menambah biaya. Nah, menambah biaya itulah yang akan menghasilkan pendapatan yang makin bertambah, tapi nggak sebesar dulu lagi gitu loh, Bapak dan Ibu, para sobat kawan. Ya, nah tercipta ini fenomena yang harus dipahami adalah tercipta berbagai kelas servis ya dengan beberapa model layanan dan level profitabilitas. Jadi level profitnya itu beragam-ragam. Ada yang untung gede, ada yang untungnya tipis-tipis aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa tuntutan dari zaman, demand itu akan makin tinggi. Makin minta ada AC-nya, ada kamar dalamnya, ada segala macam. Iya, mengadakan kamar dalam itu ada biayanya. Bikin kamar mandi, bikin bak mandi, bikin toilet, gitu kan? Ya, betul sih, memang kos-kosan yang dijual dengan kamar dalam itu akan lebih mahal. Tapi selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas itu dengan harga jualnya, itu akan makin kecil. Ya, jadi itu harus dipahami sebagai satu prinsip dalam menilai. Ya.
Saya coba baca lagi pertanyaan dari chat box ya. Oke, terima kasih. Nilai perolehan saya belum jelas ini Pak Tahang. Sebentar. Oke. Saya ini dulu ya, urut dulu dari atas ya. Oke, ingin bertanya, silakan Pak Warnotosi, silakan. Kemudian Pak Subarja, izin AFK, terima kasih. Mas Barja, Pak Eta, DJP, pihak BUMN seperti KAI mengikuti perkembangan tidak hanya mengelola kereta api, tapi menyediakan hunian apartemen, bukan rusun, namun apartemen yang aksesnya dekat dengan pusat keramaian. Ya, betul sekali, betul banget. Ya, jadi namanya konsep one stop living ya. Jadi apa namanya? Perumahan atau apartemen yang dekat dengan fasilitas kendaraan, ya. Jadi itu akan membuat satu konsep baru ya, yang hunian transit ya, namanya seperti itu. Ya, betul, Mbak Eta atau Mas Eta, terima kasih. Kemudian untuk tahu nilai wajar, oh ya, ini dari Pak Tahang ya. Untuk tahu nilai wajar BMD atas lahan yang di atasnya dibangun menara BTS, bagaimana metode penghitungan atau pengukurannya? Terima kasih. Jadi begini. Jadi untuk dibangun sebagai BTS ya, yang saya mau pastikan adalah sekarang ini yang dimiliki oleh Pemda Bapak dan Ibu itu adalah tanahnya tok atau tanah dan bangunannya, bangunan BTS-nya. Itu satu. Kedua, seandainya tanah atau seandainya lahan, apakah dia rooftop atau landed? Maksudnya gini, apakah tanah kosong yang di atasnya didirikan BTS atau di atasnya sebuah bangunan BTS sudah diadakan? Itu yang disebut dengan rooftop. Jadi Bapak dan Ibu sebagai satu inspirasi mengelola BMD, Bapak dan Ibu kan punya banyak SD nih. Kan asalnya Pemda yang paling banyak SD, SMP gitu ya. Beberapa yang provinsi punya SMA. Nah, kenapa kok menyewakan BTS di atasnya gedung-gedung sekolah itu lebih menguntungkan? Ya karena buat provider BTS kayak Telkomsel, kayak Friend, kayak Axis, kayak segala macam itu XL, itu wilayah coverage areanya itu lebih gede, Bapak dan Ibu sekalian. Kan dia tuh seperti payung, Bapak dan Ibu. Jadi makin tinggi payung itu sesungguhnya cover wilayahnya itu makin gede yang dipayungi. Beda dengan payung tunggal yang kita pakai gitu ya. Ya payungnya hanya untuk kita saja gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membedakan tarif antara yang landed dengan yang rooftop. Nah, yang kedua adalah apakah BTS-nya itu milik Pemda atau bukan? Nah, saya saranin kalau Pemda mau dapat penghasilan lebih, mestinya bangun sendiri karena bangun BTS itu murah. Disewain ada BTS-nya. Itu pasti menghasilkan nilai berbeda. Nah, tapi kalau mau tahu kira-kira nilai wajar dari lahan yang dibangun BTS, sebaiknya menggunakan perbandingan. Yang pertama adalah data pasar, Mas. Ya, jadi data pasar dari tanah penduduk atau tanah di sekitarnya yang disewakan itu berapa? Itu satu. Kedua, dari pendekatan pendapatan. Ya, dari return yang dihasilkan oleh satu BTS terkait dengan penyewaan. Contohnya ini ya, di Jakarta itu ada perusahaan yang khusus memang mendirikan BTS. Jadi perusahaan provider menara BTS. Jadi dia tuh nyewain sama XL, nyewain sama ini. Jadi matanya itu loh Pak, yang dibikin lebih banyak. Ada mata untuk Telkomsel, ada mata untuk Friend, ada mata untuk Indosat, ada segala macam. Nah, itu kan masing-masing membayar. Gitu ya. Nah, semakin besar atau semakin ramai fungsi dari BTS itu untuk melayani beberapa provider, maka otomatis analisa Bapak dari pendekatan pendapatan akan makin lebih tinggi kan? Nah, pasti lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti untuk pendekatan pendapatan dan sebagainya mungkin baru kita rencanakan di tahun depan ya, Mas Tahang, mengenai sedikit cara mengenali bagaimana proses penilaian menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, sabar menanti ya, Mas Pak Tahang, kemudian Mas Eli, terima kasih untuk share materinya. Ya, siap. Untuk nilai perolehannya, kemudian untuk ganti perangkat, silakan. Oke, siap. Iya, itu mungkin dari chatbox saya bisa bacakan. Saya lanjut lagi.
Tadi kalau terakhir ada prinsip peningkatan dan penurunan pendapatan, sekarang ada prinsip kontribusi, ya. Jadi suatu elemen tertentu diukur berdasar kontribusi terhadap nilai profit secara keseluruhan. Jadi pada penilaian properti itu gampang, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menilai bangunan, itu pada dasarnya menilai tanahnya sendiri ditambah dengan nilai bangunannya sendiri. Itu yang dijadikan. Jadi berlaku prinsip penambahan, gitu ya. Tanahnya makin luas ya makin mahal, bangunannya makin mewah makin mahal, gitu ya. Nah, tapi yang harus dipahami sebagai pengetahuan terbaru ya para sobat kawan yang berbahagia adalah berlaku prinsip sinergi dan kolaborasi, misalnya penggunaan internet. Jadi contohnya kalau kita mau bicara mengenai tadi BTS saja. BTS yang disewa sama satu provider sama BTS yang disewa sama 3 atau 4 provider itu akan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Tentunya karena kontribusi pendapatannya berbeda, maka nilai asetnya menjadi berbeda. Nah, karena nilai aset itu dipengaruhi oleh nilai bangunan dan juga nilai tanahnya, maka kalau seandainya sobat kawan hanya punya tanahnya, maka sewa tanahnya jadi lebih mahal gitu loh. Tapi kalau sobat kawan juga punya bangunannya, punya BTS-nya, maka bisa dapat dari dua sisi, dapat dari tanah yang disewa lebih mahal dan mendapatkan dari sisi bangunan BTS-nya juga disewa lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada sinergi, ada kolaborasi. Kenapa sih kok sinergi itu penting? Iya, karena kan memang nggak saling ganggu. Jadi satu tower itu diisi sama 3 atau sama 1 sama 5 itu sama aja. Nggak saling mengganggu mereka. Jadi matanya itu, mata ceknya itu yang menara penguat sinyalnya itu kan satunya melayani Telkomsel. Mungkin di sisi yang berapa meter di bawahnya melayani Friend. Di berapa meter di atasnya melayani Indosat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lihat beberapa provider telekomunikasi Indonesia itu bisa saling kolaborasi dan sinergi dari penggunaan terkait dengan properti ya. Jadi itu prinsip kontribusi. Jadi ada sharing cost ya. Kemudian prinsip kesesuaian ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi yang teman-teman belum bisa lihat, mungkin banyak yang belum bisa lihat ya. Properti yang terletak pada lingkungan yang cocok baik sosial maupun ekonomi. Ingat loh, sosial maupun ekonomi akan punya nilai maksimum. Ini contoh nih. Rumahnya bagus, ya kayak contohnya rumah yang di Palu itu loh Pak, ada di emas, gitu ya, miliknya orang kaya. Tapi sayangnya nyaris nggak punya halaman. Coba Bapak Ibu amati rumah itu, mepet banget dengan jalan. Padahal untuk beberapa rumah hunian yang menarik, tersedianya lapangan parkir yang cukup untuk tamu-tamu yang akan berkunjung kepada objek properti tadi. Nah, maka kondisi ini kalau merujuk pada pengalaman Palu, ya harganya nggak bakal maksimum. Karena sosial ekonomi nggak cocok. Ya, dibangunnya tuh terlalu mepet jalan. Satu. Kedua, rumah mewah, rumah bagus, tapi di pinggir kali. Kali Jakarta gitu ya, yang hitam. Kemudian banyak yang berenang berjalan-jalan gitu ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, kan Bapak dan Ibu mungkin lihat sungai di Sulawesi, di Kalimantan masih bagus jernih gitu ya, betul ya. Tapi kalau sungai di Jakarta, sudah hitam, penghuninya adalah bukan ikan gitu kan, penghuninya itu loh Bapak dan Ibu, sesuatu yang bisa jalan-jalan gitu ya. Nah itu pasti nggak bakal nilai maksimum. Nah yang perlu diingat buat teman-teman terkait dengan prinsip ini di penilaian ini adalah tugas penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana adalah pemerintah yang pada jangka panjang akan memperbaiki kualitas lingkungan. Ya, jadi kalau di Jakarta sekarang banyak rumah-rumah yang mepet sungai, di bantaran sungai. Jadi kebijakannya PLT Gubernur Jakarta Pak Heru ya, yang menggantikan Pak Anies itu kan mau merevitalisasi Kali Ciliwung gitu ya. Nah, itu kan barusan kemarin tuh penertiban rumah-rumah di bantaran Kali Rawajati. Nah, itu ya Bapak dan Ibu lihat. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab penyediaan infrastruktur itu adalah pemerintah yang punya. Ya. Nah, kualitas lingkungan. Jadi kualitas lingkungan itu maksudnya gini loh, Pak. Nggak setiap hujan banjir gitu loh. Nggak setiap hujan airnya naik. Nggak setiap hujan airnya terjadi rob gitu ya. Nah, itu. Jadi fungsi penambahan muka jalan, penertiban bangunan-bangunan di pinggir kali yang membuat mampet kali-kali yang ada di banyak kota-kota besar itu pada dasarnya memang terkait dengan tugas penyediaan infrastruktur. Ya, jadi kata kuncinya saling berkaitan antara lingkungan yang cocok baik sosial maupun ekonominya itu akan mempunyai nilai maksimum. Ya,
Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari chat box ya. Oh, suara terpecah. Bapak dan Ibu mungkin terpecah atau tidak? Mas Eli atau Pak Robert? Jelas, Pak Arfan. Oh, Jelas, cukup jelas ya. Siap, siap. Ya, terima kasih. Ya, oke. Thank you, Mas. Saya lanjutkan ya ke prinsip berikutnya. Yang berikutnya tadi sesuai sudah. Keseimbangan. Nah, ini penting dipahami bahwa nilai dari harta kekayaan akan mencapai maksimum apabila faktor produksi berkaitan dengan harta kekayaan tadi dalam keadaan seimbang. Ini contohnya nih, Bapak dan Ibu punya rumah, bangun rumah nih Mas Eli, ya rumah tinggal gitu ya untuk anak istrinya gitu ya, baik-baik saja. Ya rumah itu kan paling tebal batu bata kan ya, tebal dindingnya gitu ya, Mas Eli, betul nggak? Kira-kira 1 batu bata. Ternyata Mas Eli bikin rumah dindingnya tebelnya 2 meter. 2 meter loh. Kayak kastil. 2 meter tebelnya. Jadi dilakukan dari beberapa batu bata ditumpuk gitu, dijejer gitu kan, dan di semen sampai sebesar 2 meter. Lebarnya loh 2 meter. Sepanjang rumah itu. Lagi, Bapak dan Ibu bisa lihat ya yang saya maksudkan. Rumah itu kan butuh penerangan, ada lampu. Nah, lampu itu agar keterangannya maksimal yang mungkin diletakkan 3 meter atau 4 meter di atasnya lantai ya. Betul nggak? Jadi kan Bapak dan Ibu punya putra-putri sering belajar offline gitu kan, belajarnya di kamar gitu ya, di atas meja. Nah, biar matanya nggak cepet rusak, biar terangi dengan lampu kamar yang cukup. Biasanya di jarak 3 meter atau 4 meter. Betul ya? Bapak dan Ibu bisa bayangin. Lampunya tingginya 90 meter. Kebayang nggak? Lampunya lamat-lamat gitu ya. Nah, itu kan terjadi mamanya di gereja, di masjid gitu ya. Kan lampunya lampu gantung. Kenapa? Karena atap langit-langitnya gereja atau masjid itu kan tinggi biasanya. Sampai 20 meter, 30 meter. Betul nggak? Dikasih ornamen yang indah-indah gitu ya. Nah, tapi saya fokuskan adalah penerangannya. Sering terjadi masjid atau gereja atau tempat ibadah yang mengantisipasi penggunaan terlihat terbaik, prinsip keseimbangan, itu biasanya menggunakan lampu gantung. Jadi lampunya itu menjulur ke bawah. Ya tadi, agar kuat penerangannya itu seimbang dengan yang mau diterangin. Gitu ya, kata kunci adalah seimbang. Ya, jadi nilai pada harta kekayaan itu akan maksimal apabila faktor produksinya berkaitan dengan harta kekayaan juga maksimal. Coba kalau memang gedungnya itu tingginya 90 meter dan lampunya nempel ke atap ke langit-langit. Kebayang nggak segede apa lampunya, segede apa listriknya agar bisa kekuatan penerangannya maksimal sampai ke lantai. Terbayang ya? Dan Ibu sekalian. Nah, jadi sudah ada konsep yang seimbang di sini akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi ada teknik pencahayaan dari pinggir, ya, teknik pencahayaan yang menggunakan lampu bergantung dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya prinsip keseimbangan itu adalah hal utama yang menjadi satu prinsip yang dipahami dalam dunia penilaian terkait dengan penilaian properti. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Prinsip pengaruh luar sebagai beberapa prinsip terakhir dari penjelasan saya, nilai properti dipengaruhi oleh pengaruh luar, hal ini membutuhkan karakteristik dasar properti yang bersifat terbuka. Ya, nah jadi ini saya mau ulas nih. Bapak dan Ibu tahu nggak keramik dinding sama keramik toilet itu beda nggak? Beda ya. Keramik toilet tuh biasanya warnanya warna pastel, ya. Warna-warna yang adem gitu ya. Nah, tapi buat beberapa saudara kita yang dari, mohon izin ya, ini saya lihat fenomenanya tuh marak di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dimanapun di Jawa Tengah itu banyak warteg ya, warung-warung Tegal yang dindingnya itu dibikin dari dindingnya toilet kamar mandi. Jadi yang penting dia pakai keramik. Keramiknya itu biasanya nggak peduli dia model di mana, yang biasanya yang benernya itu adalah di kamar mandi, ini diletakkan di dinding ruang tamunya atau di dinding warungnya gitu ya. Jadi itu terkait dengan pengaruh luar. Jadi biasanya itu menerpa sebagian pemilik properti yang OKB ya, orang kaya baru yang jadi dulu mungkin orang sederhana yang nggak kenal sama keramik, tapi kemudian pengen rumahnya lebih layak.
Tapi dia nggak ngerti itu penggunaannya tertentu. Jadi penggunaan keramik kamar mandi ya di kamar mandi, bukan di ruang tidur gitu ya. Nah, pengaruh ini juga bisa negatif ya. Tadi kita sudah pelajari eksternalitas positif negatif dan sekaligus memberikan penekanan bahwa apapun ya memiliki pengaruh pada penggunaan properti ya. Bisa jadi kalau dijadikan tempat sampah itu akan pengaruh yang negatif, kalau dijadikan mungkin mall di sekitarnya ya itu akan mendorong penggunaan properti yang menjadi lebih optimal ya, kira-kira seperti itu. Kenapa sih kok kalau dekatnya mall kok optimal? Ya iyalah, nanti kan orangnya mikirnya gini, kalau mallnya udah jadi kan mallnya itu ada karyawannya kan butuh tempat tinggal, bisa dibikin kos-kosan gitu kan. Nah itu mikirnya ke sana tuh. Jadi penggunaan jadi untuk warung kan akan makan siang, dia akan makan malam di situ. Nah, jadi kalau mau difungsikan sebagai warung-warung, sebagai tempat tinggal, sebagaimana itu bisa mendapatkan pendapatan penghasilan yang positif, ya. Begitu, Sobat Kawanua, ada yang mungkin perlu kita bahas. Nah, tapi kalau memang tidak ada, mohon izin, saya akan sampaikan prinsip terakhir dari 11 prinsip yang mau coba kita bahas di siang hari ini adalah prinsip highest and best use, Bapak dan Ibu sekalian, para Sobat Kawanua. Penggunaan yang maksimal itu adalah penggunaan yang memberikan keuntungan yang paling maksimal dengan memperhatikan prinsip kelayakan fisik, diizinkan oleh peraturan, layak keuangan, dan profit yang optimal. Jadi, sekadar sosialisasi bahwa di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, teman-teman KPKNL nih sudah sangat sering menerapkan analisis PTT ya. Apa itu PTT hubungannya dengan HBU? PTT itu singkatan dari bahasa Indonesianya. PTT itu singkatan dari penggunaan tertinggi dan terbaik, highest and best use. Jadi kalau HBU itu dikenal dalam dunia penilaian, begitu juga dengan PTT ya. Jadi HBU sama persis dengan PTT. Ya. Nah, jadi penggunaan yang terbaik dan tertinggi ini akan kita bahas tuntas nanti di episode ketiga, gitu ya. Kita akan bahas mengenai apa saja sih yang disebut dengan layak secara fisik, layak secara keuangan, diizinkan oleh peraturan, gitu ya, dan profit yang optimal. Ya, kita akan bahas di sana. Tapi yang jelas, bila properti tadi memenuhi 4 prinsip tadi, dipastikan properti ini pasti optimal, gitu ya, pasti penggunaan terbaiknya. Jadi mau dipakai untuk ruko kayak, mau dipakai untuk rukan kayak, mau dipakai buat pabrik kayak, atau buat kantor sekalipun, itu pasti memberikan nilai yang paling optimal. Ya, demikian para Sobat Kawanua yang berbahagia, akhir dari materi yang saya sampaikan. Tapi kemudian untuk beberapa menit ke depan, Sobat Kawanua bisa mungkin bertanya, ya, bisa berdiskusi mengenai hal apapun, ya, tapi terutama terkait topik kita, ya, terkait prinsip penilaian, dan mungkin salah satu tadi current issue yang kita mau bahas adalah soal beberapa rencana dari pemangku kepentingan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan reval aset, ya, dan harusnya Bapak dan Ibu para Sobat Kawanua sudah mengantisipasi, ya, karena ini berkaitan dengan masalah kesiapan sumber daya manusia, ya, kesiapan mengenai proses penilaiannya, dan belum lagi kalau saya mau bahas masalah aset itu banyak sekali gitu ya, aset dikuasai lah, aset hilang lah, betul nggak? Kemudian aset masih tercatat padahal hilang, aset bisa jalan-jalan gitu ya, kemudian banyak macam. Semakin banyak saya membawa materi ini kepada teman-teman di Pemda di seluruh Indonesia, semakin kaya saya dengan banyaknya kasus gitu ya, dengan banyaknya cerita. Halo? Ya, dengan banyaknya kisah teman-teman sekalian dari berbagai penjuru Indonesia untuk bisa menceritakan mengenai profil asetnya gitu ya. Jadi yang Pak, saya tuh kehilangan ini loh, tapi masalah nilainya gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Saya coba sebentar melihat dari Slido ya mungkin. Oke. Sebentar. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oke. Oh, di Slido sudah ada 2 ya. Dari BTK Manado bagi Bapak dan Ibu. Oke. Dari Bu Haja Iis Haryana. Apakah Pemda harus diberi honor seperti gaji PP? Jadi begini, Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa sosialisasikan ke depan
kebijakan mengenai pemberian insentif itu kan akan dibikin satu pintu ya, jadi dalam bentuk remunerasi atau grading. Jadi kami mau belajar dari pengalaman Kementerian Keuangan yang dulu tuh kita punya banyak sekali tim, ada honor ini, ada insentif ini, ada segala macam. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ya, itulah kata kunci dari kenapa remunnya Kementerian Keuangan itu cukup besar. Ya artinya buat kita cukup, gitu ya. Nah, namun untuk sekadar informasi buat Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan pemanfaatan aset ya, yang kaitannya dan penilaian, itu pemerintah di dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga, itu sedang merancang satu insentif untuk pengelola barang atau pengguna barang atau usaha pengguna barang yang berhasil memanfaatkan asetnya di luar TUSI. Ya, jadi sedang ada pembahasan intensif dengan teman-teman Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, dengan teman-teman DJKN terkait dengan skemanya. Jadi prinsipnya gini loh Bapak dan Ibu, mohon izin ya, ke depan tuh nggak PGPS. Tahu PGPS nggak? Singkatan dari apa? Pinter goblok penghasilannya sama gitu ya. Artinya buat teman-teman yang punya inovasi, punya kemampuan penilaian, punya kompetensi di bidang penilaian dan bidang pemanfaatan aset akan mendapatkan lebih banyak daripada yang tidak memiliki. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini salah satu insentif ya yang menyebabkan kita menjadi terus berpacu gitu ya untuk memperbaiki diri, untuk memberi pemahaman yang lebih baik dan untuk meningkatkan kompetensi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sudah saya jawab dari pertanyaan dari Slido. Kemudian silakan. Mungkin ada pertanyaan lain? Bapak dan Ibu silakan. Monggo. Ada? Silakan, mungkin bisa ditanyakan hal-hal yang terkait dengan prinsip penilaian yang saya barusan jelaskan, ada 11 yang dikaitkan dengan mungkin best practice ya, kenyataan yang mungkin tidak sama, tidak sesuai, mungkin yang kurang cocok dilakukan di Pemda Bapak dan Ibu sekalian, para sobat Malalayang yang berbahagia gitu ya. Sobat Kawanua, kok sobat Malalayang? Sobat Kawanua gitu ya yang berbahagia. Silakan. Ada yang mungkin mau bertanya raise hand? Boleh juga. Hal-hal yang mungkin siap gimana? Ya Pak. Saya Jack Makin Bapak. Oh Pak Jack Makin, ya siap. Ya. Gimana Pak? Memang sangat menarik sekali Pak. Memang episode ini seperti Bapak katakan bahwa dia harus berlangsungnya panjang Pak. Tidak bisa kita membuat dalam jangka yang pendek. Ya. Karena kalau kita lihat materi dari Permendagri 19 saja itu kita baca pusing Pak. Apalagi kita hubungkan ke PMK. Memang dalam konsepnya itu kita mengelola barang ini BMN BMD itu tidak berbeda jauh. Cuman secara substansi ada batas kamar Pak, ya kan begitu. Cuman menurut pendapat saya ada baiknya itu kita bisa menggabungkan semua prinsip itu ke tujuan yang sama, tata kelola aset. Jadi itu. Ya. Cuman yang jadi soal di sini Pak, bagi kita pemerintah daerah itu terkadang dihadapkan dengan regulasi yang kurang jelas Pak. Ya. Nah kalau merujuk kepada Permendagri itu kabur Pak. Tapi kalau PMK sedikit jelas. Makanya ketika kita mentransformasikan rujukan Permendagri ke peraturan daerah itu kadang-kadang tidak jelas Pak. Ya, siap. Jadi banyak regulasi di Permendagri itu yang mestinya itu dijelaskan, detailkan lagi supaya kita Pemda ini juga tidak susah. Nah ini yang saya kira mungkin usul saran saya Pak. Kalau bisa materi-materi ini coba kita sinkronkan juga dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Biar kita di pemerintah daerah itu bisa menjadi rujukan yang jelas Pak. Memang secara prinsip penilaian kami juga banyak mengikuti materi, khususnya di dunia penilaian. Ya kebetulan saya juga banyak ikuti Pak. Cuman yang jadi masalah itu ketika kita terapkan, katakanlah regulasi SPI kita masukkan ke Permendagri itu kadang-kadang tidak cocok Pak. Tidak cocok. Jadi kalau kita batasi ke Pemda itu kan dia refernya ke Permendagri Pak. Tidak ke PMK. Tidak ke PMK. Itu yang menjadi gate
ya selama ini tidak bisa kita pecahkan. Sementara Permendagri dari Kemendagri sendiri, mereka sudah mengeluarkan yang namanya penilai BMD, tapi implementasi sampai hari ini tidak, Pak. Ya, jadi begini Pak Jack Makin memberi masukan saja. Jadi kebetulan saya baru pindah dari Pusat KNPK gitu ya. Jadi terkait dengan penilaian BMD yang diatur dalam Permendagri 21 tahun 2018 itu sudah kita laksanakan sebanyak 2 angkatan, dasar dan lanjutan. Kebetulan saya juga ikut mengajar di ketika tersebut untuk membentuk penilai BMD, dan itu berbiaya per orang, Pak. Jadi Bapak bisa datang mengajukan usul dari NTT untuk ikut mungkin programnya 2023 ya. 2023 biayanya sekitar 4,5 juta atau 4,6 juta per level. Jadi untuk menjadi seorang penilai itu harus menyediakan mungkin untuk 2 level. Dan jadi gini sistem kerjanya, 3 pihak ya. Pusat KNPK yang mengajar, yang meluluskan Bapak, kemudian hasil lulusan itu diserahkan kepada Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi, dan kemudian nanti dari rekomendasi Kemendagri yang mengangkatnya adalah gubernur, bupati, atau wali kota setempat, gitu ya, seperti itu. Dan sekarang sudah diproduksi hampir 32 orang yang sudah diluluskan dari pendidikan ini, tersebar dari Batam sampai Papua. Kebetulan dari Manado ada 1, dari Bolmong 1, dari Bitung ada 1 tapi nggak ikut yang lanjutan ya, jadi nggak bisa dianggap sebagai penilai pemerintah, tapi di lanjutannya dia ada sekitar 4 atau 6 orang lagi yang ikut angkatan kedua. Kemudian dari Batam, dari Tuban, dari macam-macam ya, dari pemerintah provinsi juga ada, dari Sumatera Utara, dari Bali, dari Gianyar, dari mana-mana seperti itu. Bapak dari Pemprov NTT kepala bidang ya Pak? Saya kebetulan kemarin itu Kasubit penetapan status penilaian aset. Oh siap. Siap Pak Makin. Boleh. Kebetulan basic saya Pak memang jadi dari penilai Pak. Oke, Bapak boleh mungkin saya kalau Bapak berkenan mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut. Mungkin Bapak bisa share nomor kontak ya, bisa kami follow up gitu ya. Nanti saya akan hubungin Bapak secara pribadi. Ya, saya kasihkan di grup aja ya Pak. Di grup aja nggak apa-apa Pak. Di grup aja nggak apa-apa. Iya, boleh. Dituliskan aja. Siap. Nanti saya hubungi. Makasih Pak Jack Makin. Siap Bapak. Terima kasih banyak informasi yang baik ini Pak. Iya, makasih. Kemudian dari BPKAD Parigi Mutong, mohon infonya Pak terkait penilaian kembali yang akan dilaksanakan tahun depan. Apakah penilaian kembali juga berlaku untuk pemerintah daerah? Siapakah yang nanti akan? Iya, benar Mas. Memang justru oleh Pemda. Jadi ini tugas Pemda. Jadi dibebankan kepada penilai BMD atau penilai pemerintah yang sudah diangkat gitu ya. Nah, memang maka dari itu terkait dengan Malalayang The Series ini adalah bentuk kontribusi kami ya di BDK Manado. Kebetulan kami punya 2 WD suara Bapak dan Ibu, dan kebetulan saya yang menggawangi soal penilaian dan pengelolaan aset gitu ya. Dan jadi saya diskusi ini dengan Pak Kepala BDK, dengan teman-teman struktural, dengan teman fungsional di jajaran BDK Manado, apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan ya untuk terkait dengan kebijakan unit user yang menggunakan jasa layanan terkait penilaian. Nah, jadi program ini diadakan untuk itu, Bapak dan Ibu. Jadi besar harapan kami ini bisa membantu. Ya karena tadi keluhan dari kan yang mengikuti pendidikan penilaian itu kan banyak kabit aset ya. Jadi 90% yang angkatan pertama itu dari 31-32 orang itu dari kabit aset gitu kan. Nah, itu mengeluh, "Mosok Mas, aku sendirian menilai 1000 lebih aset yang ada di kotaku, yang nggak kuat lah aku," dia bilang gitu. Nah, jadi mereka itu butuh dibantu gitu ya, oleh staf, oleh kasubitnya, oleh pelaksananya, dan macam-macam. Nah, tapi tentunya bantuan itu kan nggak bisa mohon izin ya, gratis gitu, maksudnya dalam artian segampang apa orang langsung ngerti penilaian gitu. Nggak bisa, Pak. Bapak dan Ibu bangun dari tidur langsung ngerti penilaian nggak mungkin. Nah, kan harus ada pelatihannya. Nah, harapannya melalui The Series ini akan meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu, ya para sobat Kawanua, untuk bisa membantu sedikit untuk bisa paham. Oh iya, maksudnya prinsip itu kayak gini. Maksudnya konsep penilaian itu seperti ini. Nah, nanti ke depan kita akan belajar konsep HBU atau PTT itu seperti apa. Karena itu semuanya berperan, ya. Karena begitu juga best practice yang teman-teman Direktur Jenderal KPKN lakukan gitu ya di manapun di Indonesia gitu ya. Kira-kira seperti itu
Bapak dan Ibu dari Parigi Mutong, kemudian Monling daftar hadir, Bu Maya silakan, 7 Pak Jack Makin. Masalahnya justru yang sudah masuk sebagai PFPP banyak yang nggak disertakan di PMD dan Kemendagri. Iya, saya tuh nggak karena kebetulan sekretariatnya berbeda dan ya ini karena saya dipindahkan ke BDK Manado ya Bapak dan Ibu, jadi saya nggak bisa terlalu banyak berkomentar. Mungkin seperti apa kemungkinannya gitu ya kira-kira. Kemudian saya teruskan sedikit. Kami sudah mengikuti PJJ penilaian pertama, menunggu info lanjutan pelatihannya, Pak. Oh iya, kalau yang lanjutannya mungkin akan segera karena kemarin sudah ada rapat persiapannya gitu ya. Jadi saya kebetulan ditunjuk untuk mengampu satu pelajaran terkait dengan penilaian benda seni dan buku ya. Jadi karena Bapak dan Ibu kan punya aset itu gitu ya di daerahnya masing-masing. Jadi kan punya koleksi di perpustakaan, punya museum gitu ya. Seperti kemarin waktu di angkatan pertama sempat saya masih di Jakarta dan mengampu PKL-nya di Sulsel gitu ya, di Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bayangin Sulsel ini provinsi punya BMD lukisannya pelukis Monet yang bahkan investor di Jakarta kolektor aja nggak punya gitu ya. Ini dipunyai sama satu Pemda gitu ya. Jadi nilai lukisan ini puluhan miliar. Jadi berserakan di satu tempat yang kita nggak antisipasi. Ya. Kemudian dengar info Pak Ahmad Bara dengan info PJJ lanjutan angkatan 2 dimulai 21 Desember. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Bara dan dari Parigi Mutong. Kita bertemu nanti ya mungkin di lanjutan. Kemudian Pak Farurosi, apakah penilaian ini sudah masuk dalam Jatfung? Kementerian lembaga boleh ikuti penilaian. Nah, jadi gini. Kalau penilaian ini apakah Jatfung? Kalau penilai BMD itu belum. Jadi Jatfungnya itu ada di penilai pemerintah. Ya, itu satu. Kemudian apakah kementerian lembaga boleh mengikuti pelatihan penilaian? Jadi boleh-boleh saja Mbak. Tapi kalau Bapak dan Ibu mungkin lebih cocok kalau yang dari KL itu menjadi penilai pemerintah. Ya, itu yang disarankan. Jadi kita sudah buka beberapa kelas untuk penyetaraan penilai pemerintah level muda yang berasal dari KL se-Indonesia. Itu juga bisa. Ya, jadi gini, sesungguhnya kewenangan penilaian itu kan dibuka pada pengguna dan kuasa pengguna, tapi dibedakan menjadi penilaian atas tanah dan bangunan atau STB selain tanah dan bangunan. Ya kan, yang selain tanah dan bangunan kan memang sudah diserahkan dari zaman pertama kali dibimbing kebijakan ini kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, para sobat kawan. Mungkin tapi, izin Bapak mungkin ya. tambahkan sedikit Bapak. Kan kemarin itu ada penyetaraan jabatan eselon 4 itu masuk ke pilihan jabatan fungsional Pak. Kebetulan yang ada itu jabatan fungsional penilai pemerintah Pak. Jadi ada penyetaraan teman-teman yang eselon 4 kebetulan mereka bergerak di bidang aset, mereka masuk ke penilai pemerintah Pak. Iya, itu Pak. Cuman yang jadi masalah itu apakah penyetaraan itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang kini, Pak? Oh, justru gini Pak Makin. Jadi ya ini mohon maaf ya, saya terpaksa harus memberikan potretnya gitu ya. Menjadi penilai pemerintah itu adalah satu keniscayaan, ya, satu pilihan yang memang mau nggak mau harus dipilih ya. Jadi saya kebetulan membantu menyosialisasikan RU penilaian. Jadi penilai ke depan itu hanya diatur dua, penilai publik dan penilai pemerintah. Siap. Jadi penilai BMD itu masuk dalam penilai pemerintah, itu satu. Nah, kelemahan dari penilai BMD itu instansi pembinaan tidak ada. Jadi Kemendagri itu nggak bisa bertindak jadi penilai pembinaan. Dia harus DKN. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi berikutnya, Bapak, ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, karena dari penyetaraan penilai pemerintah, maka tingkat kelulusan diklatnya itu rendah, Pak. Jadi berpijak pada beberapa kali kita melakukan penyetaraan, mohon izin, yang lulus itu cuma sekian puluh %. Termasuk ukuran rendah ya, untuk saya yang sudah punya pengalaman 15 tahun sebagai pengajar di Pusdiklat. Tapi agak berbeda dengan penilaian BMD, karena penilaian BMD lebih terstruktur. Ya, bagi Bapak dan Ibu itu sama dengan Malalayang ini, dapat konsep dasar dulu, dapat prinsip-prinsip dulu, dapat ini. Tapi cuma dalam satu diklat gitu loh.
Paham ya Bapak dan Ibu ya? Bedanya dengan Bapak dan Ibu kan dapatnya kan per hari Kamis. Itu Izin, pun Bapak. hanya 2 jam pelatihan gitu kan? Ya, Ya, Bapak. siap. Gimana Pak? Izin Bapak. Nah, kebetulan saya ini kan kemarin kan lulusan penilai, Pak. Jadi ketika masuk di Pemda itu saya Bapak dari S2 penilai angkatan berapa Pak? Saya 45, Pak. Gajah Mada. Bapak berarti adik kelas saya 20 angkatan ya. Iya, siap. Saya siap, angkatan siap. 25 yang lulus sebagai Siap. angkatan 23. Iya, saya 45, Bapak. Perjuangan 45, Bapak. Di MEP. Iya. Kemudian kemudian bekerja kemarin membantu di teman-teman KJPP, terus masuk Pemda. Mohon izin Pak Jack, usia berapa ya sekarang? 40 ya Saya atau 50? 48, Bapak. Oh, 48. Siap. Terima kasih. Iya, Bapak. Makanya kemarin itu ketika saya bilang, kalau kita penyetaraan, loh, PDP 1, PDP 2, kita sudah lewati, Pak. Ya, karena kan lulus S2 ya, Bapak. Kemudian diakui. register RMK kita punya, Pak. Oke. Kemudian pendidikan PLP 1 sudah, PLP 2 yang belum lulus. Oke. Nah, kalau kita penyetaraan ke tingkat jenjang pendidikan ini, terus kita berada pada level yang mana, Pak? Kemudian apakah kita nanti masuk ke penilai pemerintah, wajib mengikuti tingkat ulang dari awal di. Gini Pak, kalau Bapak mau, mungkin saya mungkin belum bisa menyelesaikan semua masalah Bapak, tapi untuk membantu menyelesaikan masalah Bapak, saya bisa sarankan begini. Bapak kan ada di NTT ya. NTT ini masuk dalam wilayah kami yang ada di Denpasar, jadi dalam BDK Denpasar, betul ya? Mungkin mohon izin Mas Eli dan Pak Robert, mungkin untuk memberi arahan. Jadi di Makassar, dikelola sama BDK Denpasar. Nah, tapi mungkin BDK Denpasar nggak punya WI penilaian. Nah, mungkin Bapak saya berikan kontak nanti teman-teman BDK Makassar, BDK Denpasar, Bapak bisa petakan kebutuhan Bapak seperti apa, nanti kemudian bisa kita support tenaga penilainya dari saya, tenaga pengajar penilainya gitu maksud saya. Gitu. Jadi Bapak mungkin terlalu sulit untuk bisa meminta ke BDK Manado karena BDK Manado tidak mengelola NTT ya. Jadi kan kita dibagi-bagi menjadi wilayah ya Pak. Siap. Jadi kewenangan kami itu ada di Sulawesi Utara, pertama, kedua Gorontalo, ketiga Palu, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, Ternate, gitu ya. Jadi di luar 4 wilayah itu kami kebetulan diberi batasan untuk berkoordinasi. Jadi seandainya NTT mungkin Bapak perlu kami arahkan ke BDK Denpasar, nanti dari BDK Denpasar sesuai dengan permintaan Bapak, kalau memang membutuhkan tenaga pengajar penilaiannya mungkin bisa kita bantu. Mungkin seperti itu Pak mekanismenya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan penyetaraan. Jadi begini, kami memang sertifikat yang diberikan pada Malayang ini adalah untuk dalam proses non sertifikasi. Jadi bukan terkait sertifikasi, tapi untuk lebih membuka wawasan ya Pak. Mungkin gini, kalau saya ngajar Pak Jack, mungkin ya jeruk makan jeruk gitu ya. Sudah sama pinternya gitu ya. Termasuk juga dari Pak Rigi Mutong ini. Ada salam kenal itu dari untuk Pak Jack Makin dari angkatan. Iya, Pak Rigi ya. Kalau 43 dekat sama saya tuh. Itu mungkin lupa. Mungkin Bapak keluar dia masuk gitu ya, atau Bapak masuk. Ya gitulah, keluar masuk gitu ya. Oke. Tapi kira-kira seperti itu. Saya sudah catat nomornya Pak Makin, nanti kita bisa ngobrol Pak Makin. Siap. Saya coba bantu sebelum ditutup pertanyaan-pertanyaan. Apakah penilai ini sudah masuk dalam Jakfung? Apakah penilaian lembaga boleh sudah saya jawab? Nah, syaratnya apa? Baik, syaratnya apa Pak untuk penilai pemerintah? Jadi persyaratannya itu ada dalam bagaimana proses penyetaraannya Pak. Ya, jadi ada penyetaraan penilai pemerintah yang biasanya dibuka oleh DJKN secara berkala seperti itu. Dan Bapak mungkin ikutin prosesnya. Kemudian dengan demikian penilai pemerintah beda dengan penilai BMD. Iya. Jadi penilai pemerintah gini, secara nomenklatur jabatan berbeda, tapi pada dasarnya pekerjaannya sama persis, 100% sama. Sama-sama menilai, sama-sama untuk pemanfaatan, sama-sama ini. Nah, tapi cuman memang ke depannya tantangan kita adalah mengintegrasikan penilai PMD itu menjadi penilai pemerintah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi memang harus kita lihat itu. Walaupun gini, dari sisi diklat ya, karena kami hanya bisa berkomentar dari sisi diklat, memang kualifikasi teman-teman penilai BMD itu sedikit lebih tinggi. Kami biasanya melakukan diklat penilai BMD itu bisa lulus
80%, 85% gitu ya dari lulusannya. Tapi agak berbeda dengan pemerintah yang beberapa angkatan yang mohon bisa jadi mungkin agak sulit ya. Orang kalau disetarakan tuh kan dipaksa masuk gitu ya. Jadi bukan dari awalnya memang ngerti penilaian gitu ya. Jadi memang mungkin tingkat lulusanya menjadi lebih rendah. Kemudian salam hormat ya, siap. Begitu ya. Bapak dari Parigi Mutong nanti mungkin bisa saling sharing juga dengan Pak Jack juga. Terima kasih. Mungkin demikian ya Bapak dan Ibu para sobat Kawanua yang berbahagia. Akhirnya kita tiba pada itu absen. Ini nggak bisanya. Iya, kita tiba pada akhir perjumpaan kita, gitu ya. Dan di episode kedua Malalayang, dan harapan kami seluruh peserta yang registrasi sampai hari ini dan mengikuti pada kegiatan hari ini juga akan menjadi peserta pada episode ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Dan kami informasikan bahwa secara konsep Malalayang itu akan diselenggarakan dalam berpuluh-puluh seri Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Kita sedang eksplorasi kebutuhan yang dibutuhkan teman-teman sekalian. Makasih Pak Ahmad Bara, itu ya, yang kira-kira aktual ya untuk terus mengantisipasi apa yang menjadi kebijakan terkini current issue yang berkembang di Pemda, di Kementerian Lembaga, dan di Kementerian Dalam Negeri. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Kawanua semua, dan mohon maaf bila mungkin dalam penyampaiannya ada bahasa yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu para Sobat Kawanua yang berbahagia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya kembalikan kepada Mas Eli. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfan sudah menyampaikan materi dengan baik. Semoga materi yang telah disampaikan boleh bermanfaat bagi Sobat Kawanua sekalian yang sudah mengikuti sekitar 2 jam lebih ini Pak ya. Mendapatkan materi dari Pak Arfan. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Sobat Kawanua yang sudah mengikuti Malalayang The Series, khususnya di episode kedua di hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, di hari dan jam yang sama, di minggu depan masih ada Malalayang The Series. Untuk tahun ini kita sampai dengan episode ke-6. Jadi kami ingatkan lagi bahwa untuk mendapatkan sertifikat keikutsertaan di Malalayang The Series ini, Bapak Ibu wajib mengikuti minimal 5 dari 6 episode yang kami tayangkan, yang kami laksanakan. Dan sekali lagi kami infokan bahwa untuk mengisi presensi dan kuesioner evaluasi, silakan Bapak Ibu mengunjungi bit.ly/BDK Manado. Demikian Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sebelum kita berpisah, kita foto bersama dulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum on kamera, kita on kamera dulu ya. Juga dari Mbak Like Tilung ya, dari Bali ya. Ada di chat box ini. Terima kasih. Ya, keren. Terima kasih Bu Belda, makasih Bu Telung, ya. Semua. Bu Rifa, ya, Mbak Eta, Pak Joni, semua. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih sama-sama. Ya, kita on kamera dulu Bapak Ibu, kita foto bersama. Yang sudah on, silakan kita siapkan pose terbaik. Layer pertama dalam 3, 2, 1. Layer kedua. 3, 2, 1. Layer ketiga. Aduh, sudah mau habis senyumnya, Pak. 3, 2, 1. Ditahan saja, Bu. Oke.
Sepertinya yang aktif kamera hanya sampai 3 layer. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Demikian kita telah mengikuti Malalayang The Series untuk episode kedua ini terkait dengan prinsip penilaian. Dan untuk episode ketiga nanti, hari Kamis, tanggal 24 November 2022, kita akan ikuti tema analisis PTT, masih dengan narasumber kondang kita, Bapak Arfan Carlo Johansyah. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arfan dan kepada Bapak Ibu Sobat Kawano sekalian. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arfan. Iya. Salam Oke, Bu Heli.